Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1081 Subscribe Penatua. Ini adalah para ahli dari Sekte Pedang Tianwu. Kakak seperguruan, itu dia. Namanya Lu Shaoxing. Wu Chengkong berkata kepada seorang pria berusia 40-an. Bersenandung. Sebagai seorang pemuda, dia melangkah keluar dengan mata dingin, menatap Lu Ming dan berkata, Lu Shaoxing, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani memindahkan orang-orang dari sekolah pedang bakatku. Kurasa kamu tidak perlu hidup di dunia ini. Nafas pria yang kuat itu menekan, dan tubuhnya menunjukkan nafas yang kuat. Orang lain di lapangan mendengar berita itu dan melihat ke sisi ini. Lu Shaoxing. Di antara mereka, Jing Kongling, Junyu dan Yin Bupo terkejut. Mereka semua bertemu Lu Ming, dan mereka sedikit terkejut ketika melihat Lu Ming. Kenapa? Bukankah itu 5 ampas perang? Ya, itu dia. Apakah dia menyinggung Sekte Pedang Tianwu? Dia benar-benar ingin mati. Bagaimana aku bisa merasakan bahwa Wu Chengkong telah menderita kerugian di tangannya? Jika tidak, bagaimana aku bisa memanggil master dari generasi sebelumnya untuk maju dan bergerak sendiri? Itu benar, bukan? Apakah pertempuran 5 ampas begitu kuat? Banyak orang mengenali Lu Ming dan mulai berspekulasi. Lu Ming melirik pemuda itu secara acak, lalu melirik dan jatuh pada Wu Chengkong. Dia berkata, Wu Chengkong, terakhir kali kamu melepaskannya, sepertinya tidak memiliki ingatan yang lama, jadi aku akan mengirimmu ke jalan. Ketika dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Apakah Wu Chengkong benar-benar menderita di tangan Lu Ming? Lu Shaoxing, jangan sombong. Kamu yang mati hari ini. Wajah Wu Chengkong suram dan dingin. Dia ingin mencabik-cabik Lu Ming. Kong, Kong. Suara pedang terdengar, dan orang-orang dari Sekte Pedang Tianwu meledakkan roh pedang yang kuat satu persatu. Mata mereka seperti pedang, menatap Lu Ming. Sua. Pria besar lainnya melangkah keluar, berdiri bersama pria tua itu, menakjubkan. Ternyata ada 2 master dengan 4 tingkat semangat dan semangat. Lu Ming memiliki senyum tipis di bibirnya. Di Sekte Pedang Tianwu, ada 2 master roh-roh dan roh. Mereka tidak lebih lemah dari Sue Feng dalam hal nafas. Mereka harus berada di ranah yang sama dengan Sue Feng. Tidak, itu mereka, saudara Lu. Keduanya adalah 2 Tianjiao terkuat di sekolah pedang Tianwu. Mereka berdua membangkitkan 7 tingkat darah tingkat dewa. Peri Cendana khawatir. Sekte Pedang Tianwu, jangan terlalu banyak menggertak orang. Jika kamu ingin membunuh saudara Lu, kamu harus melewati Akademi Tianxia kami terlebih dahulu. Wu dan Kong menatap ke depan. Meskipun mereka telah melihat tangan Lu Ming sebelumnya, itu sangat kuat. Itu bisa melukai Sue Feng dan membuat Sue Feng mundur dalam kebingungan. Tapi sekarang, ada 2 orang kuat di Sekte Pedang Tianwu, seperti Sue Feng. Ketika Lu Mingzhan dan Sue Feng sama-sama enggan, mereka benar-benar tak terkalahkan oleh 2 master seperti itu. Akademi Tianxia, jika kamu ingin mati, kamu akan terpenuhi. Di Sekte Pedang Tianwu, seorang pemuda dengan 4 roh berbicara dengan dingin dan sangat kuat. Suara yang besar. Akademi Tianxia, seorang pemuda berusia 30-an, keluar dari akademi, dan napasnya terengah-engah. Ini adalah yang terkuat di Akademi Dunia saat ini. Itu juga merupakan hari pertama kebanggaan generasi sebelumnya dari Akademi Dunia. Ini adalah level yang sama dengan segel darah. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan generasi ini, karakter Tianjiao dari generasi sebelumnya jauh lebih buruk. 7 tingkat kebangkitan tingkat dewa dianggap sebagai Tianjiao pertama dari kekuatan mereka sendiri. Dan Tianjiao generasi ini, sama sekali tidak bisa dibandingkan, perbedaannya terlalu besar. Ibaratnya, semua transportasi mobil, diberkahi pada generasi ini, biarkan generasi ini memasuki masa kemasan. Haha, 2 bersaudara. Bagaimana kalau membunuh Lu Shaoxing dan menambahkanku? Dengan mencibir, jubah darah datang dari langit, tapi itu disegel darah. Pada hari itu, dia dilukai oleh Lu Ming dan telah menunggu kesempatan untuk membalas. Pada saat ini, ketika dia melihat Lu Ming melawan Sekte Pedang Tianwu, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar ini? Sue Feng, kamu datang tepat pada waktunya. Kami akan bergandengan tangan untuk membunuh orang ini. Sekolah Pedang Tianwu adalah seorang pemuda. Pada saat ini, semua mata di sekitar aku berkumpul ke sisi ini. Lu Shaoxing telah menyinggung begitu banyak orang. Tampaknya tidak ada hidup atau mati hari ini. Pada saat ini, Peri Cendana, Kong Xin, dan jubah putih Akademi Tianxia jelek. Jika hanya ada Sekte Pedang Tianwu, mereka mungkin bisa bertarung, tapi dengan segel darah, itu akan sulit. Semuanya ada di sini, tepat, kita akan menyelesaikannya bersama hari ini. Lu Ming tersenyum dan melangkah keluar ruangan, yang membuat orang-orang ketakutan. Apa yang dia katakan? Dalam menghadapi situasi seperti itu, apakah dia gila mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah bersama?
Peri Cendana dan yang lainnya juga terkejut. Kakak Lu. Teriak Peri Cendana. Peri, saudara Kong, serahkan padaku sendiri. Lu Ming tersenyum pada Peri Cendana, lalu melangkah keluar dan menghadapi beberapa orang dengan segel darah. Kakak Wu, bocah ini memiliki keterampilan rahasia. Dia bisa menyegel tindakan orang. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Segel darah dalam 2 hari sisi guru sekolah seni bela diri, gumam. Bagus. 2 ahli sekte pedang Tianwu mengangguk. Mereka telah mendengar Wu Chengkong berbicara tentang pertempuran antara Lu Ming dan Xue Feng. Mereka tahu bahwa Lu Ming luar biasa dan memiliki mulut yang kuat. Mereka tidak berani ceroboh. Ledakan, ledakan, ledakan. Xue Feng, yang kuat dari 2 sekolah pedang Tianwu, menghembuskan nafas yang kuat pada saat bersamaan. Napas keheranan naik ke langit dan menekan ke arah Lu Ming. Sua, sua, sua. Lu Ming dikelilingi oleh 3 orang. Mereka bertiga akan bergandengan tangan untuk menangani Lu Shaoxing. Bagaimana? Apakah kekuatan tempur Lu Shaoxing yang sebenarnya sangat kuat? Jika tidak, bagaimana darah bisa menyegel beberapa orang yang begitu diperhatikan, membutuhkan 3 orang untuk bergandengan tangan? Jika kamu melihat 3 orang yang salah, mereka tidak akan bereaksi. Mereka terkejut dengan spekulasi itu. Selain 5 raksasa muda dari tingkat Tianjiao ini, siapa yang layak mendapat perhatian seperti itu? Nak, bukankah kamu sombong? Lihat bagaimana kamu mati. Mata Xue Feng dingin dan suram. Pada saat berikutnya, dia langsung mengeluarkan darah dan menggunakan fusi darah untuk melawan Lu Ming. Membunuh. Saat Lu Ming minum, pembuluh darah ketiga muncul, dan gumpalan kekuatan mengalir ke tubuh Lu Ming, mengubah rambut Lu Ming menjadi merah darah, dan membunuh pikiran mengalir deras seperti air pasang. Pada saat yang sama, 7 kekuatan naga juga pecah, yang meningkatkan kekuatan Lu Ming ke tingkat yang mengerikan. Ketiga, darah berubah menjadi pedang berdarah, yang dipegang oleh Lu Ming di tangannya. Dengan pedang terpotong, cahaya pedang berdarah menembus kehampaan, menerangi langit, dan memotong segel darah. Kekuatan ini. Pada saat ini, Xue Feng tiba-tiba melebarkan matanya dan ketakutan. Kekuatan ini, terlalu luar biasa, lebih kuat dan kuat daripada terakhir kali Lu Ming bertarung dengannya. Tidak baik. Seluruh tubuh Xue Feng dingin dan mencoba menahannya. Tetapi, dengan ledakan, cahaya pedang terputus, dan macan tutul darah, yang diubah oleh segel darah, terputus dan terbang ke kejauhan. Xue Feng mengaum dan mundur dengan cepat. Saat ini, 2 ahli sekte pedang Tianwu juga datang untuk membunuhnya. 2 pedang lebar, sebesar gunung, sedang memenggal kepala Lu Ming. Lu Ming memotong dengan pedang backhand, mengalahkan kedua pedang itu dan bergegas ke Xue Feng. Panik segel darah, cepat kembali. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming mencibir, memegang formula segel di tangannya, dan sebuah pintu ringan muncul. Bab 1082. 9 segel gerbang dewa, gerbang segel muncul, memancarkan cahaya, menekan segel darah. Ditutupi oleh cahaya dari pintu yang tersegel, segel darah dipasang di udara. Dia mencoba yang terbaik untuk memecahkan gerbang segel, tetapi kultivasi Lu Ming dipromosikan ke tingkat roh dan dewa, dan pintu segel lebih kuat. Untuk sementara, segel darah tidak bisa dibuka. Tidak. Dia sangat cemas sehingga dia terus berteriak. Sua. Saat Lu Ming Chong datang, cahaya pedang terputus. Dengan sentuhan, macan tutul darah terbelah menjadi 2. Tubuh segel darah muncul dan memuntahkan darah. Ada luka yang dalam di dada. Dia ingin kembali, tetapi pintu segelnya masih ada, dan dia bahkan tidak bisa kembali. Tidak, selamatkan aku. Teriak Xue Feng, ketakutan, tetapi bertemu dengannya dengan cahaya pedang. Tinja. Segel darah terbelah menjadi 2, dan bahkan roh di dalam tubuhnya tidak lepas. Itu dipotong dan dihancurkan. Semua ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Itu sangat cepat sehingga banyak orang tidak menanggapi. Sudah terlambat bagi 2 ahli sekte pedang Tianwu untuk menyelamatkan. Bagaimana? Kedua ahli sekte pedang Tianwu akan melancarkan serangan sengit ke Lu Ming. Melihat pemandangan ini, pupilnya menyusut tajam dan tanpa sadar menghentikan tubuhnya. Di sekeliling, terdengar suara udara sejuk. Darah disegel dan dibunuh oleh Lu Ming. Tidak ada perlawanan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Xue Feng telah membangkitkan 7 tingkat darah tingkat dewa, dan kultivasinya telah mencapai 4 tingkat roh dan dewa. Kekuatan bertarungnya benar-benar mengerikan, tapi dia dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Ini tidak bisa dipercaya. Peri Cendana, Kong Xin dan lainnya, orang-orang dari Lembah Yaoang dan Akademi Tianxia juga tercengang. Mereka tidak percaya adegan ini. Tapi Wu Chengkong terikat lidah dan hampir mati ketakutan. Ini hanya beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu, Lu Ming hampir sama dengan Xue Feng. Mengandalkan pintu segel, Lu Ming nyaris tidak menang. Tapi sekarang, dia benar-benar menghancurkan Xue Feng. Dalam beberapa hari, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat, yang juga luar biasa. Sekarang, giliranmu. Lu Ming melihat 2 ahli sekte pedang Tianwu. Darahnya berterbangan dan membunuh pikiran seperti air pasang.
Kedua ahli sekte pedang Tianwu tiba-tiba berubah warna dan tidak percaya diri sekarang. Kakak Lu, menurutku, semuanya salah paham. Salah satunya menunjukkan senyum lebih baik daripada menangis. Dikelilingi oleh mereka bertiga, Lu Ming juga bisa menggunakan guntur untuk membunuh Sue Feng, yang sangat membuat mereka takut. Kesalahpahaman, aku tidak perlu membunuhmu hari ini, tidak ada alasan. Lu Ming acuh tak acuh terhadap suaranya, saat berikutnya, dia melangkah keluar, seperti seorang jenderal lampu darah menuju kedua orang itu. Brengsek. Ayo bertarung bersama, bunuh anak ini. Kedua pria itu meraung pada saat bersamaan dan berubah menjadi dua pedang perang besar. Tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah pembuluh darah tingkat 7 dewa. Mereka memahami keterampilan seni bela diri tingkat dewa, dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Kong, kong. Ketika suara pedang terdengar, semua master dari sekte pedang Tianwu lainnya bergerak. Pedang mereka keluar dari sarungnya, dan pedang mereka membubung ke langit dan membunuh Lu Ming. Segel. Pedang berdarah digantung di kedua tangan untuk disegel. Pintu yang tertutup terbang keluar dan menutupi pedang besar. Tiba-tiba, pedang besar itu tidak bisa bergerak. Membunuh. Lu Ming memegang pedang di tangannya. Satu pedang menerbangkan salah satu pedang. Pada saat yang sama, dia menginjaknya berulang kali. Kekuatan mengerikan Jiulong yang menginjak langit tiba-tiba pecah. Ledakan, ledakan, ledakan. Menginjak pedang yang disegel oleh pintu tersegel selama 7 langkah berturut-turut. Pedang itu langsung runtuh dan tubuhnya muncul, tetapi pedang itu berkedip dan kepalanya mendarat. Roh pria ini terbang keluar dari tubuhnya dengan tergesa-gesa, dan ketakutan. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming menggunakan tangan kirinya untuk melakukan Zenju Tiangong, terus-menerus menembak, dan tangan kanannya memegang pedang darah untuk melakukan 5 jurus pembunuhan. Kapan? Sisa pedang, yang diubah oleh penguasa roh dan dewa, dikibaskan, dan tubuh pedang terus bergetar. Namun, pedang berdarah itu memotong puluhan ribu pedang Qi. Roh yang melarikan diri berteriak dan menghilang di udara. Di saat yang sama, ada juga beberapa ahli dari sekte pedang Tianwu yang menyerbu masuk, dan dibunuh oleh roh pedang. Lu Ming menjelma sebagai dewa pembunuh, dan bergegas ke yang terakhir yang kuat dalam roh dan Tuhan. Lari-lari-lari. Saat ini, pria itu sangat ketakutan, putus asa untuk melarikan diri. Lu Ming terlalu kuat, belum lagi, hanya dalam hal kekuatan, telah sepenuhnya melampaui dia. Dengan segel pintu, dengannya, kita tidak dapat mencapai apapun. Kemana harus melarikan diri? Lu Ming menatapnya dan bergegas melewatinya. Dia membunuh beberapa ahli sekte pedang Tianwu. Dalam sekejap, Lu Ming mendekat dengan cepat, tangannya menjepit segel, dan pintu segel lainnya muncul. Pedang itu segera dihentikan, dan Lu Ming membunuhnya. Tidak, selamatkan hidupmu, tolong. Pria itu berteriak, tetapi hasilnya hancur. Lu Ming menyusul dan membunuhnya dengan guntur. Sejak itu, ketiga ahli yang ingin membunuh Lu Ming dibunuh oleh Lu Ming. Salah satu dari mereka tidak tinggal. Ngomong-ngomong, dia membunuh beberapa ahli sekte pedang Tianwu. Orang lain dari sekte pedang Tianwu sangat ketakutan. Beraninya mereka bertarung. Mereka melarikan diri. Seberapa kuat? Orang lain di tempat kejadian, kaget melihat Lu Ming, lidah terikat, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kekuatan bertarung Lu Ming luar biasa. Di langit, Yang Chuantian dan Tuo Basi menatap Lu Ming dengan pandangan berwibawa di mata mereka. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan orang lain kecuali satu sama lain, tetapi sekarang, Lu Ming telah menarik perhatian mereka. Sepertinya kita punya lawan lain. Tuo Basi menjilat bibirnya, dan matanya menunjukkan rasa perang. Yang memecahkan langit di mata sekejap, tidak berbicara, diam-diam. Tepat ketika orang mengira perang sudah berakhir, Lu Ming tidak berhenti karena masih ada satu orang yang masih hidup. Wu Chengkong. Saat ini, Wu Chengkong melarikan diri, ketakutan. Sialan, Lu Shaoxing, mengapa dia begitu mengerikan? Kekuatan bertarungnya meningkat terlalu cepat. Ketika dia keluar, dia harus dibunuh oleh orang kuat di pintu. Dia tidak bisa tinggal di sini. Wu Cheng mengubah segala macam pikiran jahat ke dalam lubang. Tiba-tiba, dia mendengar suara langit pecah dan melihat ke belakang dengan ngeri. Namun, dia melihat bahwa Lu Ming ada di belakangnya. Ledakan. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia mengepalkan tinju dan membelah Wu Chengkong. Namun, Wu Chengkong jelas memiliki jimat. Dengan kilatan cahaya putih, pesona kehidupan membungkusnya dan menghilang di udara. Lu Ming mendengus dingin dan terbang kembali ke tempat semula. Saat ini, semua orang memandang Lu Ming dengan kagum. Itu terlalu kuat. Kekuatan tempur Lu Ming jauh di atas Tian Jiao kelas 2 biasa. Kekuatan tempur semacam ini sudah mampu menyaingi kelima raksasa tersebut. Tampaknya akan ada satu lagi raja muda di dunia. Kakak Lu. Mata indah peri cendana berbinar dan menatap Lu Ming, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Oh, aku pergi pada 2 hari itu dan baru saja menembus kultivasi aku. Lu Ming menjelaskan. Peri cendana dan Kong Xin meraung di hati mereka. Mereka sangat tidak normal sehingga mereka dapat menerobos setelah kultivasi 2 hari. Itu terlalu cepat. Orang-orang lebih marah daripada yang lain.
Bab 1083 Akademi Tianxia, di luar tembok batu giok Tiantin. Ruang bergerak, cahaya putih berkedip, dan sosok Wu Chengkong muncul. Oh, sial. Begitu Wu Chengkong muncul, dia meraung. Mata semua orang di tempat kejadian memandangnya serempak. Chengkong, apa yang terjadi? Mahaguru dari Sekte Pedang Tianwu memandang Wu Chengkong dan bertanya dengan cemberut. Wu Chengkong terbunuh. Dengan cara ini, dua Tianjiao dari Sekte Pedang Tianwu tewas dalam pertempuran. Lu Shaoxing adalah binatang buas dari Lu Shaoxing. Wu Chengkong mengaum seperti binatang buas. Apa, Lu Shaoxing lagi? Lu Shaoxing benar-benar seorang pembunuh. Pertama dia membunuh Suelozi dan banyak ahli di Aula Sueluo. Lalu dia membunuh Wu Chang. Sekarang bahkan Wu Chengkong dibunuh olehnya. Hei, dua Tianjiao dari Sekte Pedang Tianwu mati di tangan yang sama. Ini sangat menarik. Wajah Blood Luodian hitam, mengapa setiap kali aku menyebut Lu Shaoxing, aku harus menyusul mereka? Ini Lu Shaoxing lagi, kenapa? Kamu tidak bersama mereka di Wulong? Tanya Mahaguru dari Sekte Pedang Tianwu. Apa yang dia katakan tentang Wulong adalah Tianjiao, yang menduduki peringkat pertama di sekolah pedang Tianwu. Wulong dan mereka terbunuh, mati. Wu Chengkong menggertakkan giginya. Apa, Wulong dan mereka sudah mati? Siapa mereka? Apakah itu Tangan Yang? Mahaguru dari Sekte Pedang Tianwu meraung dan mengira itu adalah Tangan Yang. Tidak, itu Lu Shaoxing. Dia yang melakukan semuanya. Kakak beradik Wulong dan Wu Kai, bersama dengan Seito Darah, awalnya bergandengan tangan untuk membunuh Lu Shaoxing. Tanpa diduga, Lu Shaoxing membunuh mereka semua. Wajah Wu Chengkong ganas dan menceritakan situasi umum. Adegan itu terdiam. Wajah semua orang terkejut, Lu Shaoxing melakukan semuanya sendiri. Sungguh menakjubkan bahwa di bawah upaya bersama dari tiga master hebat, mereka masih bisa menciptakan prestasi seperti itu. Raksasa lain. Seorang pria tua menghela nafas. Orang-orang di Aula Sueluo ingin menangis. Sangat menyedihkan bahwa mereka mengirim dewa pembunuhan bersama dengan orang-orang di Aula Sueluo. Tempat suci. Bersenandung. Saat ini, gunung dalam getaran, lebih cemerlang, akan menjadi mata orang-orang, menarik kembali ke gunung. Mata Luming juga tertuju pada gunung besar itu. Dia tidak melahap esensi darah dari beberapa orang. Karena Kaisar ada di sini, cara menelannya terlalu jelas. Aku khawatir Kaisar dan Tuhan akan melihat sesuatu. Sekarang, ini bukan waktunya untuk mengekspos identitas kamu. Akhirnya, ada 9 sinar ungu. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, dalam cahaya ungu, masing-masing satu token terbang keluar. Token rumah suci, itu token rumah suci. Ambil. Ada 9, ini milikku. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau. Semua jenis nafas pecah dan mengalir ke 9 keping token. Tidak diragukan lagi bahwa token yang keluar dari gunung besar ini pastilah token rumah suci yang asli. Keluar dari sini. Yang Po Tian minum dengan marah, momentumnya mencengangkan, memegang tombak Fang Tianhua, tersapu, puluhan ahli berteriak, terbelah menjadi dua, kematian tragis di tempat. Yang memecahkan langit dan mengambil token istana suci di tangannya. Matanya seperti listrik dan dia menyapu. Semuanya terkejut, tetapi mereka tidak berani. Di sisi lain, gelombang gada batu tuoba menghancurkan sekelompok orang menjadi pasta daging, dan mengambil token istana suci. Orang lain menghela nafas, tahu dua token ini, jangan dipikirkan. Ini akan kembali padaku. Luming melangkah keluar dan bergegas ke token istana suci terdekat. Peluang pembunuhan yang mengerikan terjadi. Banyak orang diselimuti oleh mesin pembunuhnya. Mereka menjadi pucat karena ngeri dan mundur dengan cepat. Mereka tidak berani bertarung dengan Luming sama sekali. Gengsi yang baru saja diciptakan Luming terlalu kuat. Luming mengambil token dari istana suci. Yang Chuantian, Tuobasi dan Luming masing-masing mendapat token. Yang lain tidak berani merampok mereka, jadi mereka harus mengincar orang lain. Itu adalah pertempuran berdarah, sengit. Para ahli dari semua kekuatan besar berjuang untuk token tersebut. Istana yang ditinggalkan oleh keberadaan di atas Kaisar terlalu menggoda dan menarik. Aku khawatir Kaisar akan menjadi gila ketika dia datang, apalagi mereka. Orang-orang terbunuh terus-menerus, dan mayat-mayat itu berjatuhan. Akhirnya, keluarga Ji berkumpul bersama dan mengambil token di bawah kepemimpinan Dewa Empat Roh yang kuat. Akademi Tianxia dan Lembah Yaowang, bersama-sama, juga merebut token di bawah kepemimpinan seorang ahli roh dan Tuhan. Magic Mountain mendapat token. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Dewa Kaisar, dengan mengandalkan konsep artistik ruang, menangkap sebuah token, dan dia sangat cepat sehingga orang lain tidak dapat menghentikannya. Ada juga seorang biksu, lengan baju besar berkibar, wajah bayi, manusia dan hewan tidak berbahaya, telapak tangan untuk membunuh tuan, merebut token, mengejutkan. Bahkan Yang Chuantian dan Tuobasi, memandang biksu itu, memiliki wajah yang bermartabat. Biksu suci dari Gurun Barat. Yang memecahkan langit dan berbicara pada dirinya sendiri. Itu biksu jahat lagi. Luming berbisik. Token terakhir jatuh ke tangan Gunung Suankong.
Adapun Aula Sueluo, Kastil Tianying, dan Sekte Pedang Tianwu, pemimpin orang kuat tewas dalam pertempuran sebelumnya dan tidak mendapatkan token, jadi mereka sangat tidak rela. Orang-orang yang mendapatkan token dibagi menjadi beberapa area, jauh dari yang lain. Yang lainnya tidak berdaya. Meski hati mereka panas, mereka yang telah memenangkan token sekarang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya Dewa Kaisar, terlihat paling lemah, tetapi dia memiliki konsepsi artistik luar angkasa, tidak ada yang bisa menangkapnya. Ini token tempat suci. Dengan token ini, kamu bisa masuk ke tempat suci. Lu Ming melihat token di tangannya dan memasuki Zenyuan. Bersenandung. Token istana suci tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya. Ada bukaan yang menutupi Lu Ming. Selain itu, ada 3 lingkaran cahaya di tubuhnya. Mengapa 3 lubang lagi? Lu Ming sedikit terkejut. Saat ini, orang lain juga menemukan masalahnya. Selama kamu memasukkan Yuan yang sebenarnya, token istana suci akan muncul 4 lubang, salah satunya akan menutupi dirinya sendiri, dan 3 lainnya lagi. Begitu, 3 lubang ini berarti masih ada 3 orang yang harus diambil. Seharusnya begitu. Kurasa ada barisan besar di sekitar tempat suci. Hanya dengan halo semacam ini kita bisa memasukinya. Beberapa berteriak dan mata mereka berbinar. Dengan cara ini, bukan 27 tempat lagi. Banyak orang melihat mereka yang telah merebut token tersebut, terutama yang Cuantian, Kaisar dan Dewa, yang telah memenangkan token tersebut sendirian. Mereka memiliki lebih banyak tempat. Kakak Di, aku ingin membayar harga tinggi untuk 3 tempat, aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Yan Bupo dari Kastil Tianying memandang Kaisar dan Tuhan dan membuka mulutnya terlebih dahulu. Yin Bupo, nafsu makanmu terlalu banyak. Jika kamu ingin membeli 3 tempat, bisakah kamu menelannya? Beberapa orang tidak bahagia dan ingin membeli tempat dari para dewa. Kakak Yan. Seseorang melihat Yang Satian dan ingin membeli tempat dengan Yang Cuantian. Pergilah. Yang memecahkan langit dan mengeluarkan sepatah kata pun. Orang-orang itu hanya bisa mundur. Di sisi lain Batu Tuoba, ada beberapa Tianjiao yang juga Beiyuan dan telah memenuhi kuota. Bab 1084. Adapun kuota token keluarga Ji, Gunung Suankong, Gunung Ajaib, dan Akademi Tianxia, mereka masih jauh dari cukup. Secara alami, mereka tidak akan menjualnya. Untuk sementara waktu, hanya Lu Ming, Biksu Nakal, Kaisar, dan Tuhan yang tersedia. Kakak Lu. Peri Cendana melihat. Kuota aku untuk Yao Wanggu dan Akademi Tianxia. Lu Ming tersenyum. Orang-orang di lembah Yaoang dan Akademi Tianxia sangat senang karena mereka memiliki 3 tempat lagi. Akhirnya, Kaisar dan Tuhan menjual 3 tempat, dan biksu yang tidak bermoral itu tersenyum. Akhirnya, singa membuka mulutnya dan mendapat untung besar. Dia juga menjual 3 tempat. Dengan cara ini, selain 3 tempat yang, total 33 orang bisa masuk. Bersenandung. Pada saat ini, kecemerlangan gunung mencapai puncaknya, membentuk kolom cahaya yang sangat besar, menjulang dari langit. Kolom cahaya menghantam istana di langit, membuat raungan yang memekakkan telinga. Ledakan. Istana, dalam kemunculannya yang lambat, pada awalnya, seperti fantasi nyata, perlahan menjadi nyata. Setelah beberapa menit, istana itu benar-benar nyata, penuh dengan makna perubahan kuno, melayang di udara, seperti kota besar, dengan area yang sangat luas dan kemegahan yang luar biasa. Sua. Yang memecahkan langit dan bergerak lebih dulu, seolah berjalan melintasi angkasa. Tubuhnya bergerak. Sosoknya muncul di depan istana, lalu melangkah keluar dan bergegas masuk. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan yang memimpin. Teriak orang lain dengan kuota, bergegas satu demi satu karena takut didahului oleh Yang. Jika ada harta di rumah suci, yang pertama masuk, kamu tentu akan mendapat manfaat. Sua, Sua. Lusinan sosok, semuanya diselimuti celah, bergegas menuju istana. Lu Ming dan mereka ada di antara mereka. Di depan istana, ada gerbang yang setengah terbuka, dan yang menyembur ke langit. Pergi. Yang lain juga bergegas masuk. Tanpa apa-apa, puluhan orang bergegas masuk ke gerbang. Orang lain tidak punya kuota, jadi mereka saling memandang. Kurasa tidak ada apa-apa, kamu tidak perlu token untuk masuk. Semua hal tentang token itu berasal dari akademi di seluruh dunia. Itu mungkin tidak benar. Seseorang membuka mulutnya dan matanya terbakar. Ya, memang benar tidak ada yang pernah ke Akademi Tianxia. Kebanyakan dari mereka tidak akurat. Yang lainnya bergema. Pergilah, aku tidak percaya. Seseorang tidak bisa tidak bergegas ke istana, menuju ke dalam. Tapi pria itu sedang terbang, dan tiba-tiba terdengar teriakan, dan seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu. Yang lainnya tercengang. Golum. Mereka yang baru saja mengatakan mereka tidak percaya apa yang dikatakan Akademi Tianxia barusan menarik napas dingin dan menelan ludah mereka. Wajah mereka pucat. Jika mereka impulsif sekarang, mereka akan mati lebih dulu. Segera setelah mereka masuk, mereka menemukan bahwa ada koridor besar, sangat panjang, memanjang ke depan. Tekanan yang luar biasa.
Begitu kamu masuk ke sini, semua orang mendarat di tanah, karena ada tekanan kuat di sini. Dilarang terbang di udara dan terbang diam. Terlebih lagi, tidak hanya tidak bisa terbang, tetapi tekanan pada mereka sangat besar sehingga kecepatan mereka diperlambat lebih dari 100 kali lipat. Ini gravitasi. Luming dengan hati-hati merasakan bahwa ini adalah gravitasi, yang 100 kali lebih kuat dari luar. Orang-orang menjalankan Yuan asli, melangkah maju. Tetapi gravitasi begitu kuat sehingga kecepatan mereka hampir sama dengan orang biasa. Aku tidak tahu berapa banyak perbedaannya dari kecepatan aslinya. Dan koridor ini, tampaknya, tidak kurang dari 100 mil. Tapi karena kita di sini, kita harus bergerak maju. Secara bertahap, kerumunan perlahan membuka jarak. Menyentuh. Yang menghancurkan langit untuk berjalan di depan, tubuhnya bersinar, melangkah maju. Kemudian, batu tuoba di seluruh otot tubuh yang menonjol, seperti seorang jenderal yang kejam, juga melangkah maju, kecepatannya sangat cepat. Selain itu, kecepatan Luming juga sangat cepat, kedua setelah batu tuoba, dan biksu yang tidak bermoral, diselimuti cahaya kemasan, berjalan di samping Luming. Keduanya datang beberapa saat kemudian, jadi mereka sedikit di belakang Yang. Belakangan, ada beberapa orang kuat yang semuanya paling sombong dari generasi sebelumnya. Prestasi mereka telah mencapai 4 tingkat roh dan Tuhan. Yang mengejutkan adalah Kaisar dan Tuhan juga berjalan di samping orang-orang ini. Dia memiliki konsepsi artistik ruang, dan tekanannya jauh lebih sedikit. Dan peri cendana, Kong Xin dan Tianjiao kelas 2 lainnya, tetapi juga sedikit di belakang. Orang-orang berjuang untuk maju. Perlahan, orang semakin terbiasa dengan gravitasi di sini, dan kecepatan mereka semakin cepat. Ini 2 hari. Yang adalah orang pertama yang keluar dari koridor dan bergegas keluar. Berhenti untukku. Batu tuoba banyak minum dan mengikuti Yang Tian-Tian. Kemudian, Luming dan biksu nakal itu melangkah keluar dan keluar dari koridor. Ledakan. Di luar koridor, kamu bisa mendengar raungan sengit. Di depan koridor, ada Ola. Batu tuoba dan Yang Cuan-Tian bertarung sengit. Fang Tian melukis tombak dan tongkat bergigi serigala terus saling memukul, dan raungan memekakkan telinga. Di kedua sisi aula, ada deretan rak. Di rak, ada beberapa botol giok, kotak dan kotak giok. Jelas, mereka berjuang untuk hal-hal ini. Tapi benda apa yang berharga di istana kaisar? Tidak mau berpikir, mata Luming dan biksu nakal itu bersinar, menuju kedua sisi rak itu. Keluar dari sini. Mencari kematian. Yang memecahkan langit dan batu tuoba meraung dan membunuh mereka. Batu tuoba, menyerang biksu nakal, mengayunkan gada, menghancurkan kehampaan, seperti gunung bagi biksu nakal. Rambutku, Budaku penyayang. Biksu yang tidak bermoral itu mengucapkan nama seorang Buddha. Seluruh tubuhnya bersinar dengan emas dan penampilannya yang berharga sangat khusyuk. Seperti reinkarnasi sang Buddha, dia membuat cetakan telapak tangan emas, dan dia membenturkannya dengan tongkat bergigi serigala. Dengan keras, dia benar-benar memblokir serangan batu tuoba, dan keduanya memulai perang. Di sisi lain, Yang Potian membunuh Luming. Ketika tombak dipotong, ruang langsung rusak, dan bahkan diubah menjadi kekuatan ruang. Itu dibungkus dengan tombak, membuatnya lebih merusak. Warna merah tombak membuat pedang ketiga berubah menjadi pedang berdarah. Pembuluh darah ketiga adalah setetes darah, yang dapat diubah sesuka hati, tidak peduli pedang, tombak, pisau, tombak, del. Kapan? Luming memegang tombak berdarah dan memotongnya dengan tombak lukisan Fang Tianyang. Kapan? Guncangan yang mengerikan menyebar, kedua tubuh itu sedikit bergetar, dan kemudian bertarung bersama. Ledakan. Di aula, 4 orang meluncurkan pertempuran puncak, dan untuk sementara waktu, sulit membedakan antara atas dan bawah. Puncak ganda semangat dan Tuhan. Luming menemukan bahwa pencapaian yang dalam memecahkan langit tidak jauh lebih tinggi daripada pencapaiannya di puncak roh dan Tuhan. Namun, kekuatan bertarungnya tidak terbatas dan menakutkan. Luming adalah tuan muda terkuat yang pernah ditemui Luming. 4 orang di aula berkelahi dengan tidak teratur, sekejap mata untuk melawan puluhan gerakan. Tak jauh dari situ, terdengar langkah kaki, dan ternyata yang lain mendekat. Bab 1085. Dengan sekejap mata, mereka hampir meninggalkan lawan mereka dan bergegas kerak di kedua sisi. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun untuk lawan mereka untuk sementara waktu. Jika mereka terus bertarung, pemandangan akan semakin kacau ketika orang semakin banyak. Karena itu, keempat pria itu mulai mencari harta karun di rak. Dengan lambaian tangannya, Luming memiliki cahaya putih. Semua botol giok, kotak giok, dan kotak logam di rak dimasukkan ke dalam gambar gunung dan sungai. Sekarang tidak ada waktu untuk melihat apa itu. Singkirkan dulu. 4 orang gila mengumpulkan dan mengikis, hanya beberapa nafas, beberapa rak barang, tersapu.
Secara khusus, biksu yang tidak bermoral itu benar-benar meletakkan rak ke dalam ring penyimpanan, yang membuat orang tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu, tetapi kemudian, beberapa orang Luming belajar dari satu sama lain dan menyimpan rak itu. Pada saat ini, beberapa sosok keluar dari koridor, melihat ke aula kosong di kedua sisi, semburan linglung. Sua, sua. Saat ini, Luming dan mereka telah bergegas ke kedalaman aula, di mana terdapat sebuah gerbang. Pergi. Beberapa tuan, termasuk Kaisar dan Dewa, bergegas maju dan mengikuti Luming di belakang mereka. Setelah bergegas melewati gerbang, ada aula lain, tapi yang besar ini kosong dan tidak ada apa-apanya. Di seberang aula, masih ada pintu, cahaya menyebar keluar. Begitu mata mereka berbinar, mereka bergegas masuk. Itu masih aula utama, tapi aula ini sangat luas. Di udara aula, ada 4 kelompok cahaya, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah 4 senjata, tergantung di udara, dengan warna berbeda, tetapi dengan ancaman yang mengerikan. Ini, prajurit roh raja, yang memecahkan langit dan meraung, dan bergegas ke salah satu dari mereka. Mata Luming tiba-tiba menyala. Yang disebut prajurit roh kaisar adalah kaisar prajurit roh, sama seperti kaisar seni bela diri, berdiri di atas banyak prajurit roh. Prajurit roh raja adalah prajurit roh jempolan 9 tingkat. Bahkan beberapa kaisar mungkin tidak memilikinya, karena terdapat area di dalamnya yang dapat membantu kaisar dalam berperang. Bahkan jika kaisar datang ke sini, mereka akan memiliki mata yang panas, apalagi mereka. Mereka segera bergegas ke prajurit roh kekaisaran. Apa yang Luming buru-buru adalah pagoda merah api kecil, yang terbuat dari batu giok api dan diisi dengan panas yang luar biasa. Prajurit roh kaisar. Belakangan, beberapa master lainnya juga tiba. Ketika mereka melihat prajurit roh kaisar, mereka langsung diliputi keserakahan dan bergegas menuju 4 senjata. Di antara mereka, orang lain menuangkan Luming. Salah satunya adalah pria kuat berusia 40-an, yang memiliki kultivasi 4 kali lipat dari roh dan dewa, dan yang lainnya adalah dewa kaisar. Namun, Luming lebih cepat. Dia muncul di depan menara dan meraihnya ke arah menara. Tapi tepat sebelum Luming ingin menangkapnya, lingkaran cahaya memenuhi menara. Luming meraihnya, tapi dia tidak menangkapnya. Arai prasasti. Mata Luming bergerak. Menara ini dijaga oleh susunan prasasti. Namun, Luming merasa itu bisa dipatahkan jika butuh waktu. Menyentuh. Luming mengubah cakarnya menjadi telapak tangan dan memotongnya ke lubang. Menyentuh. Apertur bergetar, tetapi masih memblokirnya. Pada saat ini, kaisar dan orang kuat itu bergegas mendekat. Prajurit roh kaisar adalah milikku. Mata pria kuat itu merah dan dia pergi ke menara. Kaisar dan Tuhan memotong dengan satu pedang dan memotongnya di lubang. Setelah menyentuh 2 kali, aperture masih utuh. Pergilah. Luming minum dengan dingin, dan tombak berdarah itu tersapu. Pada saat yang sama, mereka menyerang orang kuat dan dewa kaisar. Mereka terkejut dan menolak pada saat yang sama. Tombak berdarah membawa roh pembunuh yang mengerikan. Itu berguling seperti air pasang dan menekan segalanya. Itu berhembus pada 2 orang. Saat mereka saling bersentuhan, tubuh mereka bergetar hebat dan tersapu oleh Luming. Membunuh. Luming menatap kaisar dan membunuhnya. Dia bermaksud untuk memecahkan dewa kaisar di sini. Dewa kaisar adalah keturunan kaisar yang paling menonjol. Selama kamu membunuh dewa kaisar, aku khawatir itu akan membuat hati kaisar sakit. Wah. Tombak ditekan dan dibelah ke arah kepala kaisar. Wajah kaisar sangat khusyuk, dan ruang di sekelilingnya berguncang seperti gelombang air. Perpecahan ruang besar. Suara yang bermartabat keluar dari mulut kaisar. Dia memegang pedang di kedua tangan dan memotongnya dengan satu pedang. Ruang berguling dan celah yang mengerikan memotong ke arah Luming. Retakan, yang semuanya dapat menembus ruang. Tentu saja, ini juga relatif. Tombak darah di tangan Luming berubah untuk sementara dan berubah menjadi pedang darah. Cahaya pedang menyala, dan ruang terpotong, termasuk ruang besar yang terbelah. Ini adalah bagian mengerikan dari 5 jurus pembunuhan. Tidak peduli senjata apa yang digunakan, mereka dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan mereka. Itu karena kelima jurus itu tidak berfokus pada pembunuhan. Wajah kaisar berubah dengan liar dan tubuhnya mundur dengan cepat. Bunuh. Darah Luming berterbangan, membunuh pikiran seperti air pasang, melangkah maju, menuju dewa kaisar untuk membunuh. Kong. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan musuh, tetapi wajahnya pucat, tetapi dia tidak mundur. Harus dikatakan bahwa kaisar dan Tuhan sangat kuat, dan konsep artistik ruang, pedang, dan api emas terintegrasi. Apalagi setelah konsepsi artistik luar angkasa telah melangkah ke tingkat keempat, itu lebih misterius dan menakutkan, dan kekuatan tempurnya lebih kuat daripada seni bela diri. Namun, dibandingkan dengan Luming, masih ada jarak tertentu yang sama sekali tak terkalahkan. Mata Luming dingin dan dipaksa ke arah kaisar. Kaisar dan dewa tidak punya pilihan selain menunjukkan langkah cepatnya dan terus berkedip. Sua, sua. Luming menguleni formula segel dengan kedua tangan, dan sebuah pintu tertutup keluar. Wajah kaisar sangat berubah. Namun,
dia melihat bahwa Luming menyegel Sue Feng dan yang lainnya dengan pintu segel semacam ini, lalu membunuh mereka. Luar angkasa. Kaisar meraung, dan seteguk darah menyembur keluar, tetapi tubuhnya kosong. Pada sentuhan terakhir, tubuhnya ambruk dan menjadi bayangan virtual. Tubuh aslinya telah menghilang, dan dia tidak tahu kemana harus melarikan diri. Luming melihat ke garis pertahanan aula utama. Untuk sesaat, Kaisar dan Dewa benar-benar melintasi ruang dan muncul di aula di luar. Tempat yang luar biasa. Luming memancarkan cahaya dingin, tidak terus mengejar, untuk membunuh Dewa Kaisar, ada banyak peluang. Keluar dari sini. Dia berbalik dan bergegas ke pria kuat itu, yang sedang berjuang untuk menghancurkan susunan menara. Luming membalas dan membaginya dengan satu tangan. Darah orang kuat itu dimuntahkan dan terbang kembali. Pandangan Luming sangat bermartabat. Di sisi lain, ada Master Yang Cuantian, seorang biksu nakal, dan Batu Tuoba. Guru yang bergegas ke biksu nakal dan Batu Tuoba dipukuli oleh kedua pria itu dan memuntahkan darah dan mundur, sementara guru yang bergegas ke Yang Cuantian dibuat gila oleh Yang, terjebak oleh konsep artistik ruang dan dibunuh dengan satu pukulan. Yang Cuantian sangat tidak bahagia hari ini, sangat tidak bahagia. Awalnya, di Zhongzhou, dia berada di puncak, dan tidak ada yang menjadi lawannya kecuali 4 dari 5 raksasa pemuda lainnya. Namun, perjalanan ke tempat rahasia rumah suci ini pertama kali mengeluarkan Batu Tuoba, yang kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah darinya, dan bertarung dengannya beberapa kali. Belakangan, Luming dan biksu nakal itu muncul satu demi satu. Mereka menunjukkan kekuatan bertarung mereka yang luar biasa. Mereka tidak lebih lemah dari dia. Terlebih lagi, mereka semua belum pernah terlihat sebelumnya, yang membuatnya sangat tidak senang dan marah. Luming melirik dan terus memecahkan susunan menara. Bab 1086. Beberapa ahli lainnya terlihat jelek, namun mereka tidak berani terus meraih. Kekuatan bertarung Luming terlalu kuat, yang jelas lebih tinggi dari mereka. Jika mereka gila dan mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka, mereka akan berada dalam bahaya. Untuk sementara, tidak ada yang berkelahi dengan Luming. Namun, setelah sekejap mata mereka, beberapa orang langsung melewati Luming dan bergegas ke bagian dalam aula karena masih ada pintu yang mengarah ke sana. Ledakan, ledakan. Luming terus-menerus membombardir, dan darah ketiga berubah menjadi pedang, dan terus-menerus memotong perisai cahaya menara penjaga. Setelah puluhan pengeboman terus-menerus, topeng itu akhirnya rusak. Luming sangat gembira dan meraih menara itu. Itu panas. Luming merasa telapak tangannya hampir terbakar dan mengeluarkan bau daging. Luming dengan cepat mengirim menara ke peta gunung dan sungai. Hampir pada saat yang sama, yang memecahkan susunan dan menyimpan harta karun itu. Pada saat yang sama, keempat orang itu membentangkan tubuh mereka dan bergegas ke dalam, yang masih berupa aula. Ledakan. Begitu aku memasuki aula, aku melihat beberapa ahli bertarung dengan sengit. Di udara aula utama, hanya ada satu hal yang ditangguhkan. Ini adalah pelat batu giok, sebening kristal, memancarkan tekanan yang luas dan tak berujung. Tekanan ini sangat luar biasa hingga melampaui segalanya. Tampaknya menjadi perwujudan dari seluruh dunia. Ini sangat menakutkan, jauh lebih dari prajurit roh kaisar sebelumnya. Harta karun apa ini? Ini, luar biasa. Luming sedikit bingung. Yang meledak ke langit beberapa orang, juga sedikit bingung, lalu, di mata api yang berkobar. Melihat nafas, itu melampaui semangat kaisar. Itu pasti senjata unik yang digunakan untuk melampaui keberadaan Kaisar Wu. Tampaknya Akademi Dunia benar. Di sini, memang tempat tinggal di luar keberadaan Kaisar Wu. Seberapa menakutkan untuk melampaui senjata ajaib yang digunakan oleh Kaisar Wu. Sua, sua. Hampir pada saat yang sama, keempat orang itu bergegas ke piring batu giok. Keluar dari sini. Membunuh. Serangan beberapa orang, terhadap beberapa master untuk membombardir di masa lalu, ekspresi wajah beberapa orang berubah besar, buru-buru melawan, melukai dan mundur. Brengsek. Orang-orang itu sangat marah dan pantang menyerah, tetapi tidak berdaya. Ini benar-benar tak berdaya. Mereka adalah Tian Jiao dari generasi sebelumnya. Di zaman mereka, mereka semua adalah tokoh yang kuat. Mereka lebih unggul dari rekan-rekan mereka. Tetapi setelah lebih dari 10 atau 20 tahun, generasi ini telah mencapai zaman keemasan, dan masing-masing lebih cemerlang dari mereka. Aku tidak tahu berapa kali. Sampai sekarang, karakter generasi selanjutnya akan memarahi dan menghancurkan mereka, yang membuat mereka merasa sedih. Harta karun ini milikku. Yang memecahkan langit di mata pembunuhan dingin yang berkedip. Konyol, apa yang kamu? Minuman dingin batu tuoba, jangan berikan wajah yang tian-tian. Rambutku, kupikir harta ini ditakdirkan bersama biksu yang malang. Tolong jangan merampoknya bersamaku. Biksu itu masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi matanya yang panas mengkhianatinya. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka dan bergegas ke piring batu giok. Ledakan. Cetakan telapak tangan emas menutupi Luming. Ini biksu yang buruk. Dermawan, harta ini benar-benar berhubungan denganku. Mengapa kamu ingin merampokku? Tidak baik dan mulia. Nasib kentut, biksu Bao, keluar dari sini.
Lu Ming memotong pedang ke biksu nakal dan bertabrakan dengan sidik jari emas. Jangan marah, dermawan. Biksu nakal itu berseru, tetapi telapak tangannya tidak berhenti. Tubuhnya bersinar seperti budak emas. Dia memiliki beberapa telapak tangan berturut-turut, yang sangat kuat. Biksu Bao, jangan berpura-pura di depanku. Kaulah yang menggunakan token rumah suci palsu untuk menyebabkan perkelahian besar. Jangan mengira orang lain tidak tahu. Aku kebetulan melihatnya. Lu Ming memiliki suara yang besar. Begitu dia mengatakan ini, wajah biksu jahat itu menjadi kaku. Yang dan Tua Bastone, yang sedang berkelahi, berhenti dan menatap biksu nakal itu dengan mata dingin. Kamu yang membuat masalah di belakang, Biksu Bao. Ambil nyawamu. Yang meledak ke langit dan meraung dan membunuh biksu nakal itu. Batu Tuoba juga memegang gada dan membunuh biksu nakal itu. Kedua pria itu penuh dengan pembunuhan terhadap para biksu nakal. Karakter macam apa mereka? Mereka dipermainkan oleh para biksu yang tidak bermoral. Mereka selalu ingin mencari tahu orang-orang di balik layar. AMMI, rambutnya, dua dermawan, kesalahpahaman. Biksu nakal itu berteriak, melompat-lompat, mencoba melawan. Tubuh Lu Ming bergerak dan bergegas ke piring giok. Bersenandung. Tiba-tiba, gempa bumi Yupan, dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Lu Ming seolah-olah melawan seluruh langit dan bumi. Oleh tekanan yang mengerikan, semburan darah seteguk, tubuh jatuh. Bas, pelat batu giok bergetar sedikit dan memancarkan cahaya tertinggi. Ada prasasti tak berujung yang muncul di aula. Prasasti tak berujung membentuk rangkaian rantai mengerikan seperti benda-benda yang terbang di aula. Tidak ada biksu yang baik, yang cuantian, 3 orang batu tuoba, mau tidak mau berhenti, kaget melihat keempat sisi. Mereka juga terkejut dengan perubahan mendadak itu. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, sekelompok orang bergegas masuk. Mereka adalah peri cendana dan Kong Xin. Di kerumunan, ada juga Dewa Kaisar. Orang-orang di belakang, saat ini telah tiba, melihat pemandangan ini, terkejut entah kenapa. Wah! Tanah tiba-tiba muncul pusaran hitam, meledak dari daya tarik dan fagositosis yang mengerikan. Oh, tidak, bantu aku. Beberapa dari mereka, yang berkultivasi sedikit lebih rendah, menjerit dan ditelan oleh pusaran dan menghilang tanpa jejak. Tidak baik. Lu Ming dan yang lainnya bangkit dari langit, tetapi mereka sangat keras. Kekuatan menelan terlalu kuat, kita harus menarik mereka ke bawah. Tolong aku. Tangisan tajam terdengar, dan Yin Bupo ternyata adalah elang raksasa. Dia mengepakkan sayapnya sekuat yang dia bisa, tapi dia tidak bisa menahannya. Dia ditarik ke bawah. Dia meraung dan menghilang. Di saat yang sama, sosok Kong Xin juga ditelan. Alis peri cendana memancarkan cahaya perak, pil terbang keluar, memadatkan sepasang sayap untuk menahannya, tetapi dia masih tenggelam dengan cepat. Bergegas keluar. Lu Ming mengaum dan terbang ke peri cendana. Dia mengambil pinggangnya yang ramping dan ingin bergegas keluar dari aula bersama peri cendana, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan menelan terlalu mengerikan untuk ditarik. Kakak Lu, jangan khawatirkan aku. Kamu bisa kabur sendiri. Begitu peri cendana mendorong Lu Ming, dia jatuh ke pusaran air. Pada saat ini, yang menghancurkan langit beberapa orang, sangat ingin bergegas ke aula utama, tetapi sia-sia, kekuatan menelan terlalu kuat, tidak bisa keluar sama sekali. Lu Ming juga sama, tubuhnya tenggelam. Tidak. Lu Ming melihat bahwa beberapa roh dan dewa yang kuat ditelan, serta kaisar dan dewa. Akhirnya, hanya Lu Ming, yang cuantian, biksu yang tidak bermoral, dan Tua Basi yang masih bertarung. Bersenandung. Tiba-tiba, kekuatan menelan melonjak dan berlipat ganda beberapa kali. 4 orang Lu Ming langsung ditelan dan dilarikan ke pusaran air. Pusaran langit dan bumi tampak bergegas menuju kegelapan abadi. Begitu Lu Ming merasakan kegelapan di depannya, dia tidak tahu apa-apa. Bab 1087. Lu Ming merasa mengambang di kegelapan abadi. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Perlahan, kepalanya menjadi semakin bingung, seolah ingatannya memudar. Apa yang terjadi di masa lalu, tampaknya menjadi kabur, perlahan menghilang. Perlahan, Lu Ming menjadi cuek. Setelah sekian lama, Lu Ming tiba-tiba duduk. Dengan derit, dia menemukannya duduk di tempat tidur. Di mana ini? Ada apa denganku? Sepertinya aku baru saja bermimpi panjang. Lu Ming melihat sekeliling dengan bingung. Saat ini, pintu terbuka, dan seorang gadis cantik masuk. Gadis itu berusia 145 tahun. Dia sangat cantik. Ketika dia melihat Lu Ming bangun, dia segera menunjukkan senyum bahagia dan bersorak, "Kakak Ming, kamu akhirnya bangun. Aku benar-benar takut setengah mati." Yao Er. Melihat tatapan khawatir Lu Yao, Lu Ming merasa hangat di hatinya dan kemudian bertanya, "Yao Er, ada apa denganku? Aku ingat 3 hari yang lalu aku pergi untuk membangkitkan darahku. Apa yang terjadi di belakang?" "Kakak Ming, kamu pergi untuk membangunkan pembuluh darah 3 hari yang lalu. Dalam proses membangkitkan pembuluh darah, kamu tiba-tiba pingsan. Kamu telah koma selama 3 hari. Selama 3 hari terakhir, kamu mengalami mimpi buruk dan menelepon nama-nama aneh, seperti Kaisar Yi. Kakak Ming, apakah kamu baik-baik saja?" Lu Yao memiliki beberapa kekhawatiran.
Tidak apa-apa, ini hanya mimpi buruk. Lu Ming tersenyum. Dia benar-benar bermimpi, mimpi yang panjang, tetapi aku tidak tahu mengapa, mimpi itu sekarang ada di benaknya, semakin kabur, dia hampir lupa. Dia sepertinya merasa samar-samar bahwa dalam mimpi itu, Lu Yao meninggalkannya dan mendapatkan harta karun di belakangnya. Dia menjadi orang yang kuat dan mengambil risiko di daratan. Dia hanya memiliki beberapa kesan samar, tetapi semakin dia memikirkannya, mimpi itu menjadi semakin kabur dan halus. Mimpi yang aneh. Lu Ming tersenyum. Dia, Lu Ming, hanyalah seorang tuan muda yang tidak berguna yang tidak bisa berlatih di kota Fenghuo. Bagaimana dia bisa memiliki mimpi aneh itu? Yao Er, apakah aku gagal dalam kebangkitan darahku? Tanya Lu Ming. Kakak Ming. Lu Yao sangat ingin berbicara tetapi berhenti. Ayolah, aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Kakak Ming, ini gagal, tapi tidak apa-apa. Bahkan jika kakak Ming tidak bisa berlatih, kamu tidak akan berubah pikiran Yao Er. Ayahku sudah berdiskusi dengan ibumu, dan kita akan menikah setengah bulan lagi. Lu Yao mengedipkan matanya. Setelah mengatakan itu, dia sedikit malu dan wajahnya memerah. Setengah bulan kemudian, pernikahan. Lu Ming sedikit terkejut. Saat ini, dia tidak tahu kenapa. Dia merasakan sakit di hatinya. Dalam benaknya, sebuah sosok muncul. Sosok ini sangat kabur dan tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Itu adalah orang yang ditemui Lu Ming dalam mimpinya. Seorang wanita. Perasaan tidak menyerah bergejolak di hati Lu Ming. Angka ini tampaknya sangat penting baginya. Siapa dia? Kenapa aku merasa sakit hati? Apa ini benar-benar mimpi? Lu Ming gila dan bergumam pada dirinya sendiri. Kakak Ming, ada apa denganmu? Jangan menakuti Yao Er. Lu Yao memanggil dengan lembut. Lu Ming terkejut. Dia menjawab dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku ingat mimpi itu lagi. Kakak Ming, lagi pula, ini hanya mimpi. Jangan dipikirkan, minum obat. Lu Yuan meminum obat di pinggir dan memberikannya ke Lu Ming. Saat ini, dua orang masuk ke ruangan. Wanita cantik, gadis remaja yang cantik. Ibu, bulan musim gugur. Lu Ming menangis. Minger, istirahatlah dengan baik. Dalam setengah bulan, kamu akan menjadi pejabat mempelai laki-laki. Kata Li Ping dengan sedikit senyum, menunjukkan warna kekaguman. Ya, Tuan muda, bulan musim gugur ingin memberi selamat padamu. Gadis di tepi berbisik. Bulan musim gugur. Lu Ming menatap Qiu Yue. Dalam mimpi itu, Qiu Yue tampaknya telah menjadi penyihir seni bela diri, tetapi memang seperti itu. Lu Ming merasa bahwa mimpi itu agak membingungkan, dan seiring berjalannya waktu, mimpi itu perlahan memudar. Minger, kamu baru bangun, istirahat yang baik, jangan berpikir omong kosong. Li Pingdao, lalu meninggalkan ruangan bersama Qiu Yue dan Lu Yao. Mimpi itu, penasaran, sosok itu siapa? Di kamar, Lu Ming berbaring di tempat tidur, bingung. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap hari, tubuh Lu Ming pulih dengan cepat. Dan mimpi di otaknya, juga semakin kabur, dengan berlalunya waktu, semakin kabur, aku percaya itu akan segera dilupakan sepenuhnya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Setiap kali aku memikirkan mimpi itu, sesosok akan muncul, yang membuat Lu Ming merasakan sakit di hatinya. Siapa sosok itu? Kenapa rasanya begitu nyata? Lu Ming berbisik, itu adalah sosok wanita, dalam benak Lu Ming, selalu sulit untuk dihapus. Di halaman belakang Lu, aliran air mengalir. Di samping sungai, ada pavilion. Di pavilion, dua pria dan wanita muda bersarang bersama. Kakak Ming, Yao Er akan menikah denganmu besok, dan tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Lu Yao bergumam, melihat ke depan dan malu di matanya. Lu Ming memeluk Lu Yao dan dalam suasana hati yang santai. Angin sepoi-sepoi wajah Buddha mengungkapkan aroma bunga yang samar. Itu bagus. Melihat ke langit, pikir Lu Ming. Jika kamu tidak bisa berlatih, kamu tidak bisa berlatih. Bukankah baik untuk menghabiskan hidup kamu dengan cara yang biasa? Lu Ming menikmati kehidupan seperti itu. Mimpi itu, bagaimanapun, adalah mimpi, biarkan dia terbawa angin. Hanya sosok itu, atau tidak bisa dihapus, sesekali, akan muncul di benak Lu Ming. Lu Ming, bangun. Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke telinga Lu Ming. Lu Ming tertegun. Dia berbalik dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Lu Yao masih bersandar padanya. Dia sepertinya tidak mendengar apapun. Kentut, aku di sini, di sungai. Suara itu terdengar lagi. Lu Ming terkejut dan melihat ke sungai. Dia melihat seekor kura-kura kecil mengambang di sungai, menatapnya. Kamu sedang berbicara denganku. Murid Lu Ming tiba-tiba melebar, menunjukkan warna yang luar biasa. Kentut sekali. Siapa itu? Kura-kura kecil itu berteriak. Kakak Ming, ada apa? Dengan siapa kamu berbicara? Lu Ming terkejut. Ambil napas dalam-dalam dan tenang. Lu Ming berkata, tidak apa-apa. Kamu salah dengar. Yao Er, kembali dulu. Aku akan menemuimu besok. Baiklah, Yao Er sedang menunggumu. Lu Yao berkedip dan berlari pergi. Kemudian,
Luming melihat kura-kura kecil itu lagi. Dia sangat terkejut dan berkata, Raja Delapan, tidak, kura-kura dapat berbicara. Apakah itu kura-kura tingkat raja yang legendaris? Tidak, Tuan, itu yang lebih tua. Luming, tolong temui yang lebih tua. Luming membungkuk pada kura-kura kecil itu. Dalam pesannya, hanya monster legendaris tingkat raja yang akan berbicara. Ada monster tingkat raja di halaman belakang mereka. Dia terkejut. Mungkin tidak ada monster tingkat raja di seluruh kerajaan matahari yang terik. Raja tingkat kentut, kursi ini adalah kura-kura dunia dari 10 binatang perang teratas. Kelas raja apa yang tidak cocok untuk mengangkat sepatumu untukku? Nak, Luming, kamu telah terpesona. Kamu berada di alam mimpi, dan kamu tidak segera bangun. Apakah kamu ingin tenggelam sepanjang hidupmu? Kura-kura kecil itu minum. Bab 1088. Sihir, fantasi, tidak mungkin. Aku hanya aku. Aku ingat semua yang terjadi padaku dengan jelas. Bagaimana aku bisa berada di alam mimpi? Canda tetua. Luming mengerutkan kening. Kamu adalah Luming. Di dunia nyata, kamu telah kehilangan darahmu oleh Lu Yao. Untungnya, dengan bantuan jiwa sisa Jiuyang, kamu telah mengintegrasikan esensi Jiuyang dan membangkitkan darah Jiuyang. Kamu telah melupakannya. Teriak kura-kura kecil. Apa? Yao Er merampas darahku. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kamu berbicara omong kosong. Luming tidak dapat dipercaya, tetapi kura-kura kecil itu mengatakan bahwa mimpinya, yang semakin lemah, muncul lagi, seolah-olah menjadi lebih jelas. Omong kosong, apalagi, kamu akhirnya bangkit, ikut serta dalam pertarungan peruntungan, memenangkan tempat pertama, dan menjadi nomor 1 dalam daftar ribuan kebanggaan di Donghuang. Apalagi kamu adalah putra dari klan boneka Fu. Sekarang, kaisar dan kaisar dikepung oleh kaisar, dan kamu dalam bahaya. Apakah kamu tidak peduli? Kura-kura kecil itu berteriak keras. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, tubuh Luming akan sedikit bergetar, matanya menunjukkan warna yang rumit dan sulit. Klan boneka Fu, 1000 daftar kebanggaan. Luming bergumam pada dirinya sendiri, merasakan mimpi itu, semakin jelas, seolah muncul. Siapa namamu? Sepertinya aku bermimpi sebelumnya, dan ada kura-kura kecil juga. Mata Luming semakin bingung. Saat mimpi itu perlahan muncul, dia berada di persimpangan antara mimpi dan kenyataan. Dia bingung tentang sisi mana yang benar dan sisi mana yang salah. Mungkin semuanya adalah impian Nanke. Aku. Kura-kura kecil itu menahan diri untuk waktu yang lama, melebarkan matanya, dan akhirnya berseru, aku. Namaku Dandan, itu bajinganmu. Jelek sekali. Dandan. Luming berkata pada dirinya sendiri, seolah memikirkan sesuatu. Dan, kekasih kecilmu, menantu kecilmu, kamu tidak peduli dengan Xian Yanxing. Dia diambil kembali oleh ayahnya, dan sekarang hidup atau mati tidak pasti, jadi kamu menyerah. Teriak Dandan. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 kata Xian Yanxing, seperti guntur, meledak di benak Luming. Sosok yang tak terhapuskan, sosok yang akan membuat sakit hati memikirkannya, tiba-tiba menjadi jelas dan hidup di benak Luming. Kemudian, mimpi itu menjadi jelas di benak Luming. Nianxing, iya, aku berada di tempat suci Akademi Tianxia. Ini ajaib. Mata Luming tiba-tiba bersinar, memancarkan kecemerlangan yang tak ada habisnya. Benar atau salah, benar atau salah, semuanya ilusi, hatiku tidak bergerak. Luming meledak dengan minuman keras. Wah! Adegan di sekitar, seolah dihancurkan oleh tinju Luming, mulai terkelupas, dan akhirnya menghilang sama sekali. Luming menemukan bahwa dia berdiri di koridor panjang dengan Dan berbaring di bahunya. Visi yang luar biasa. Luming Chang menghela napas kaget. Fantasi semacam itu, terlalu kuat, menghancurkan ingatannya yang sebenarnya, biarkan dia selamanya jatuh ke dalam ilusi, sulit untuk melepaskan diri. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Jika bukan karena Dandan, dia mungkin telah terjebak di alam mimpi selamanya dan tidak bisa keluar. Dalam hal ini, dia akan jatuh. Memikirkan hal ini, Luming merasa sedikit takut, punggungnya basah oleh keringat dingin. Nak, tempat ini sangat penting. Kaisar tidak bisa melakukannya. Hati-hati, aku bersembunyi. Kata Dandan, otomatis masuk ke peta gunung dan sungai. Luming melihat sekeliling. Dia ingat bahwa mereka ditelan oleh pusaran air sebelumnya. Tapi di sekelilingnya, dia adalah satu-satunya. Yang Cuan Tian, Batu Tuoba, Peri Cendana, belum terlihat. Ini adalah bagian yang mengarah ke depan. Luming merenung sejenak dan kemudian melanjutkan. Berjalan melalui lorong dan datang ke ruang rahasia. Kamarnya sangat besar. Di atas ruangan, Luming melihat sebuah bola seukuran kelengkeng digantung. Pada saat Luming melangkah ke ruang rahasia, manik bundar itu tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang. Dalam cahaya, ada sosok yang muncul. Bayangan itu duduk di udara, dan manik itu berada tepat di posisi alis bayangan itu. Bayangannya tidak terlalu besar, tetapi nafasnya mengguncang bumi.
Itu memberi Luming perasaan bahwa dia sedang menghadap ke jalan surga. Kekuatan surga yang luas tersebar. Tak tertahankan dan tak tertahankan, inilah perasaan intuitif Luming, karena menghadapi sosok ini seperti menghadapi seluruh dunia. Luming tidak merasakan keagungan kaisar, tetapi dibandingkan dengan sosok ini, itu hanyalah permainan anak-anak. Seolah-olah kaisar di depan sosok ini adalah seekor semut mol. Gollum. Luming menelan ludahnya dan mengangkat kepalanya dengan keras untuk melihat sosok itu. Untungnya, napas tertinggi semacam itu, sedikit pelepasan, itu adalah konvergensi. Sosok itu membuka matanya, menatap Luming. Pada saat ini, Luming tampaknya telah melihat keseluruhan orang itu. Senang bisa menembus ilusi yang kubuat. Sosok itu berbicara. Luming yang lebih muda, sampai jumpa, yang lebih tua. Luming membungkuk untuk memberi hormat. Dia tahu bahwa sebagian besar keberadaan kaisar di Akademi Dunia adalah yang ada di depannya. Konon tempat rahasia rumah suci itu telah ada selama ratusan ribu tahun. Tak terbayangkan pria ini telah hidup selama ratusan ribu tahun. Seolah-olah melihat pikiran Luming, sosok itu berkata, "Anak kecil, jangan pikirkan itu. Aku tidak bisa hidup selama bertahun-tahun. Apa yang kamu lihat hanyalah hati suciku dan jejak-jejak asliku. Yang asli aku telah jatuh selama bertahun-tahun." Hati yang suci. Luming bingung. Dia tidak tahu apa itu hati suci. Yah, itu normal jika kamu tidak mengerti. Kamu jauh, dan kamu adalah pulau terpencil. Kamu tidak tahu itu normal. Di atas kaisar, kamu adalah alam orang suci, juga dikenal sebagai orang suci, untuk satukan hati yang suci. Sosok itu membuat penjelasan santai. Alam Sein. Luming bergumam pada dirinya sendiri, dia akhirnya tahu apa dunia di atas kaisar, orang bijak, orang suci. Sosok ini pasti orang suci. Yah, anak kecil, kamu sangat beruntung. Sayangnya, aku bukan ahli pemurnian Ming. Sebelum aku hidup, aku menjadi orang suci melalui pemurnian Ming. Kalau tidak, aku bisa menyerahkan mantelku kepadamu. Sosok itu tiba-tiba menghela nafas. Ming Lianxi, warisan. Mata Luming bersinar. Meskipun dia bukan Master Ming Lian, dia tidak memiliki gangguan dalam tubuh dan pikirannya. Dia menghususkan diri dalam cara membuat prasasti. Sekarang dia telah maju ke tingkat yang sangat maju. Alangkah baiknya jika orang kedua ada di sini. Tuan, apakah tidak ada orang lain yang melewati negeri dongeng? Luming bertanya. Tidak. Mereka semua gagal, tapi aku tidak akan mempermalukan mereka. Mereka bangun, kau tahu. Dengan lambaian tangan orang suci, serangkaian gambar tiba-tiba muncul di udara. Yang Cuantian, Batu Tuoba, Biksu Nakal, Kong Sin, Del. Berada di ruang rahasia dan melihat sekeliling. Kenapa, peri cendana? Luming menemukan bahwa peri cendana adalah yang paling istimewa. Dia duduk di ruang rahasia, bersinar di sekujur tubuhnya. Alisnya perak dan semangatnya melonjak. Bab 1089. Gadis kecil ini memiliki bakat tinggi di bidang kultivasi. Sayangnya, masih sedikit miskin. Aku akan memberinya beberapa keuntungan dan berharap dia bisa mendapatkan sesuatu. Kata yang kudus. Luming senang untuk peri cendana. Meskipun dia telah jatuh, dia adalah orang suci sebelum kematiannya. Dia berkata bahwa dia telah memberikan sedikit manfaat bagi keberadaan kaisar. Dia mengatakan bahwa itu benar-benar luar biasa. Kaisar harus iri. Yah, anak kecil, karena kamu bisa datang ke sini dan lulus ujianku, aku tidak akan membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Aku akan memberimu beberapa keuntungan dan mengirimmu keluar. Kemudian, dengan lambaian tangannya, gambar-gambar itu menghilang. Tuan, tunggu sebentar. Generasi yang lebih muda mungkin tidak dapat mewarisi jubah yang lebih tua. Lu Minglian sedang sibuk. Kamu, hehe, jangan bicara omong kosong. Kurasa kamu tidak memiliki api spiritual. Bagaimana kamu bisa mewarisi mantelku? Orang-orang kudus tersenyum, sangat acuh tak acuh. Pernahkah kamu mendengar tentang larangan kembar? Lu Mingdao. Larangan kembar. Alis orang suci itu sedikit berkerut, menunjukkan warna keraguan, jelas belum pernah mendengarnya. Tuan, kamu dapat mengolah tubuh sekunder kamu dengan melarang anak kembar. Saat ini, Luming memberitahu kami tentang proses pelarangan dan mendapatkan kembaran. Orang bijak terkejut ketika pertama kali mendengar bahwa larangan Suangsheng dapat mengolah tubuh sekunder, yang sama dengan Womenon dan dapat berlatih dengan satu pikiran. Dengan wawasannya, dia belum pernah mendengar keajaiban seperti itu di dunia. Setelah mendengar bahwa Luming berada dalam pertempuran Qiyun, dia merasa lega. Dalam pertempuran Qiyun, tidak mengherankan petualangan seperti apa yang kamu dapatkan. Karena saat masih muda, dia juga ikut serta dalam pertempuran Qiyun. Ada keterampilan rahasia di dunia. Menurutmu, tubuh sekundermu tidak hanya mewarisi bakatmu, tetapi juga tidak memiliki gangguan. Dengan cara ini, itu sangat cocok untukku. Orang suci itu menghela nafas, dan matanya cerah. Dia mengalami kecelakaan dan terluka parah dan sekarat. Dia melarikan diri ke tanah Shen Huang dan mencari tempat rahasia ini. Untuk menghindari musuhnya, dia akhirnya jatuh ke sini, meninggalkan hati yang suci dan jejak-jejak.
Jejak itu melekat pada hati yang suci, yang dapat dipertahankan selama bertahun-tahun, tetapi cepat atau lambat akan hilang. Adapun yang kuat, ketika mereka akan jatuh, mereka tidak ingin kultivasi hidup mereka dan pencapaian mereka menjadi sia-sia. Mereka semua ingin menemukan penerus yang cocok untuk mewarisi jubah mereka. Lu Ming tidak diragukan lagi sangat cocok. Aku khawatir aku tidak bisa terjebak di suatu tempat untuk sementara waktu, Tuan. Lu Ming menghela nafas. Oh, nah, kamu dapat mengambil disarray ini. Selama kamu memberikan disarray ini ke badan sekunder kamu dan membiarkannya mengaktifkan prasasti di atasnya, kamu dapat langsung mengirimkannya ke sini. Ada piring susunan di tangan orang suci, dan berikan kepada Lu Ming. Lu Ming menerimanya dengan sangat gembira dan sekali lagi berterima kasih kepada orang-orang kudus. Yah, namaku Tianxuan. Kamu bisa memanggilku orang suci Tianxuan. Itu dia, aku akan mengirimmu keluar, tidak perlu membuka tempat rahasia ini di masa depan. Aku akan melarang tempat rahasia ini selamanya. Tidak ada yang bisa masuk dia. Orang bijak Tianxuan berkata, baru saja akan mengirim Lu Ming keluar. Tuan, tunggu sebentar. Lu Ming menelepon dengan cepat. Dengan baik. Orang suci Tianxuan sedikit tertegun. Biarkan aku ganti, masih ada musuh di luar sana. Tubuh Lu Ming berubah lagi dengan senyuman. Setelah beberapa saat, tubuhnya menjadi kurus dan menjadi seorang pemuda dengan wajah pucat. Bahkan napasnya sangat berubah. Sekarang, tidak ada yang bisa mengenalinya sama sekali. Baiklah. Lu Ming Dao. Begitu Tianxuan Sein melambaikan tangannya, ruang itu terdistorsi. Lu Ming merasakan kekuatan menariknya, dan tubuhnya menghilang di sini. Saat ini, Peri Cendana, Yang Chuantian dan lainnya, serta mereka yang berada di luar Istana Suci, diselimuti kekuatan dan menghilang di sini. Akademi Tianxia, di luar tembok batu Giok Fiantin. Tiba-tiba, 9 berkas cahaya menghilang tanpa jejak, dan Giok di dari Fiantin memulihkan ketenangannya. Apa yang sedang terjadi? Ada kegemparan di antara hadirin, dan bahkan banyak dari mereka telah mengubah wajah mereka. Ada apa? Mengapa 9 berkas cahaya tiba-tiba menghilang, dan mereka yang masuk belum keluar? Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke salah satu master tertinggi di Akademi Dunia. Aku tidak tahu, itu tidak pernah terjadi. Mahaguru Akademi Tianxia berkata dengan wajah berat. Bisakah kamu membukanya lagi? Yang tertinggi bertanya. Mahaguru Akademi Tianxia menggelengkan kepalanya, yang membuat adegan itu menjadi gempar. Ada banyak orang di semua kekuatan utama, seperti Gunung Xuankong dan Gunung Ajaib. Penerus terkuat mereka semuanya ada di dalamnya. Jika mereka terjebak di dalamnya, itu akan menjadi kerugian besar. Namun, Sekte Pedang Tianwu, orang-orang di Aula Sueluo agak sombong. Karena keturunan mereka dibunuh oleh Lu Ming, mereka keluar sejak lama, sementara Tian Jiao, orang paling menonjol dari generasi sebelumnya, juga terbunuh. Bahkan jika yang lainnya tidak keluar, mereka tidak kalah sebanyak kekuatan lainnya. Pada saat ini, ruang di atas dinding Giok Fiantin terdistorsi, dan sosok-sosok itu muncul satu persatu. Keluar, mereka keluar. Banyak orang sangat gembira. Di langit, puluhan ribu orang muncul. Orang-orang dapat melihat bahwa Yang Chuantian, Peri Cendana, Kong Xin dan Tian Jiao lainnya semuanya ada di antara mereka. Ada apa? Bagaimana tempat kudusnya? Satu persatu, yang tertinggi mengucapkan suaranya, dengan warna kegembiraan di matanya. Sebelum Wu Chengkong terbunuh, mereka mengetahui tentang Istana Suci dari Wu Chengkong. Mereka terkejut, tetapi mereka menantikannya. Mereka ingin bergegas masuk. Keberadaan mereka yang melampaui kaisar bukan hanya omong kosong. Itu terlalu menggoda. Terutama bagi banyak master tertinggi, mereka terjebak di level tertinggi dan sulit untuk menembus kaisar. Jika mereka bisa mendapatkan warisan atau persepsi tentang keberadaan kaisar transenden, mereka mungkin bisa menerobos. Sosok-sosok itu melintas, Peri Cendana, Kong Xin, Junyu dan seterusnya terbang ke guru tertinggi masing-masing dan memberitahu mereka tentang situasi memasuki tempat suci. Apa, kalian semua gagal? Ketika mereka mendengar bahwa Kong Xin dan Tian Jiao lainnya gagal lulus ujian, mereka menghela nafas dan sangat menyesal. Tapi kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Yang Chuantian, Tuo Basi, dan Biksu Nakal. Orang-orang ini, melampaui Tian Jiao kelas 2, apakah tingkat Taipan Tian Jiao mungkin berhasil? Aku memiliki rambut aku, Buddha aku penyayang, aku malu, hati aku tidak kuat, dan aku masih harus marah. Biksu yang nakal itu bermartabat dan mengucapkan nama Buddhis, dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Di tengah kerumunan, Lu Ming membencinya. Jika dia tidak melihat wajah asli biksu itu, dia akan menganggap barang itu sebagai biksu yang mulia. Dengan mengatakan ini, biksu yang tidak salah itu mengartikan bahwa dia juga telah gagal. Sialan, ilusi itu sangat kuat. Aku juga tidak lulus. Tuo Basi menyeringai. Setengah lusin, batu Tuoba, kita akan bertarung di lain hari. Yang menerobos hawa dingin dan membuka mulutnya. Kemudian dia keluar dari akademi dan menghilang sesaat. Tidak ada yang menghentikannya. Yang Chuantian tidak hanya memiliki bakat uniknya sendiri, tetapi juga berasal dari pasukan Dewa Kota. Zentian Senjun terlalu kuat.
Ini adalah satu-satunya di antara 18 kekuatan hegemonik di Zhongzhou yang dapat bersaing dengan Seng Chao kuno. Itu menakutkan dan lebih kuat dari Sekte Pedang Tianwu. Bab 1090. Kata-kata yang sangat jelas, dia juga gagal, sepertinya kali ini tidak ada yang berhasil. Tidak, ada satu lagi. Tiba-tiba, hati orang tiba-tiba tergerak. Bagaimana dengan Lu Shaoxing, yang pertama kali membunuh Sue Lozi dan banyak ahli di Aula Sue Luo, lalu membunuh Wu Chang, lalu membunuh Sue Feng dan 4 roh kuat lainnya, lalu membunuh Tian Jiao, seorang pemuda dengan Wu Chengkong. Mengapa tidak melihat bayangannya? Bagaimana dengan Lu Shaoxing? Yang tertinggi dari Aula Sue Luo dan Sekte Pedang Tianwu terlihat seperti pedang. Dia melihat sekeliling dan mencari sosok Lu Ming. Yang mulia, Lu Shaoxing pandai mengubah wajah. Bahkan nafasnya bisa berubah. Dia harus bercampur di tengah orang banyak. Sue Lozi menangis. Ketika dia berada di Danceng, dia bertengkar dengan Lu Shaoxing. Dia jelas tentang penampilan dan napas Lu Shaoxing. Tetapi ketika dia berada di tempat rahasia rumah suci, penampilan dan nafas Lu Shaoxing sangat berbeda. Jika dia tidak mengenali kekuatan melahap Lu Ming, dia tidak akan mengenali identitas Lu Ming. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Lu Ming pasti mahir dalam seni transfigurasi. Yah, aku tidak bisa menemukan Yi Rong bercampur di kerumunan. Periksa aku satu persatu. Mahaguru dari Sekte Pedang Tianwu memiliki napas yang mengerikan. Pengetahuan spiritualnya seperti badai, yang menyelimuti Lu Ming dan orang lain yang telah memasuki tanah suci. Banyak wajah orang berubah sangat. Wajah Lu Ming sedikit berubah, lalu kembali normal. Bagaimana? Periksa satu persatu. Tidak baik memiliki kekuatan tertinggi dari kekuatan lain. Pencarian jiwa adalah suatu keharusan. Cibiran tertinggi dari Sue Lozi. Haha, pencarian jiwa, menurutmu kamu ini apa? Bagaimana mungkin murid-muridku di Gunung Suankong membiarkanmu mencari jiwa? Yang tertinggi dari Gunung Suankong tertawa dengan suara dingin. Ya, apa kamu? Putraku dari Kastil Tianjing tidak bisa membiarkanmu mencari jiwa. Jika kamu ingin menangkap Lu Shaoxing, kamu bisa melakukannya sendiri. Cibiran tertinggi dari Tianjing Bao. Beberapa supremasi pasukan Tuan tidak peduli dengan yang tertinggi dari Aula Sue Luo dan Sekte Pedang Tianwu. Keduanya adalah kekuatan hegemonik. Mereka tidak takut dengan Sekte Pedang Tianwu dan Aula Sue Luo. Bukankah konyol Sekte Pedang Tianwu dan Aula Sue Luo kehilangan banyak karena Lu Shaoxing, tetapi mereka ingin mencari jiwa murid mereka. Aula Sue Luo tertinggi dan Sekte Pedang Tianwu terlihat jelek. Para murid dari pasukan Tuan boleh pergi, tetapi pasukan lain dan kultivasi longgar harus tetap tinggal. Kita perlu mencari jiwa. Mahaguru dari Sekte Pedang Tianwu merenung sejenak dan berkata, "Apa? Kamu harus mencari jiwa kami? Tidak, kamu tidak boleh terlalu sombong. Aku tidak akan setuju. Ini Akademi Tianxia, bukan sekolah pedang Tianwu dan Aula Sue Luo." Tiba-tiba, orang-orang berkekuatan kecil itu berteriak. Setiap orang punya rahasia, bagaimana kita membiarkan orang lain mencari jiwa? Diam. Mahaguru dari Sekte Pedang Tianwu memberikan minuman yang banyak, dan kekuatan pedang yang besar mekar, yang membuat banyak orang terengah-engah. Kekuatan hegemonik, kuat dan sombong, selain kekuatan pada level yang sama, kekuatan lain di mata mereka adalah semut mo. Faktanya, ketika Kaisar keluar, siapa yang akan melawannya? Suara mendesing. Tepat pada saat ini, tinggi di langit, awan dan awan berkumpul bersama untuk membentuk wajah besar, dan kekuatan kekaisaran yang tak berujung memancar keluar. Kaisar, Kaisar muncul. Seseorang berteriak, dan banyak dari mereka menjadi pucat. Lihat yang mulia. Semua orang di akademi, baik yang biasa maupun yang tertinggi, memberi hormat dengan hormat. Karena ini adalah Raja Akademi di dunia. Orang-orang dari pihak lain juga buru-buru memberi hormat, yang merupakan penghormatan kepada Kaisar. Biarkan mereka pergi. Karena mereka berada di Akademi Tianxia, Akademi Tianxia harus memastikan keselamatan semua orang. Kaisar berbicara dengan ringan, tetapi tidak diragukan lagi. Bisa. Mahaguru dari Sekte Pedang Tianwu masih ingin berbicara. Tidak perlu banyak bicara lagi, lanjutkan. Kaisar memotongnya secara langsung. Master tertinggi Sekte Pedang Tianwu dan Aula Sue Luo mengangguk, dan Kaisar membuka mulutnya. Mereka harus menghormati mereka, tetapi akhirnya mereka hanya bisa setuju. Pergi. Pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tianwu melirik orang-orang berkekuatan kecil itu dan San Xiu, lalu pergi dari sini bersama orang-orang dari Sekte Pedang Tianwu. Yang tertinggi dari Kuil Sue Luo juga mengambil orang-orang dari Kuil Sue Luo. Belakangan, orang-orang dari kekuatan hegemonik lainnya pergi satu demi satu. Dengan teriakan, wajah besar langit menghilang, dan nafas Kaisar menghilang, seolah tidak pernah muncul. Tetapi anak-anak kecil tidak pergi. Mereka berencana untuk pergi dari sini melalui susunan transmisi Akademi Tianxia, karena Sekte Pedang Tianwu dan Aula Sue Luo dapat memblokir mereka di luar Akademi Tianxia. Terlalu berbahaya untuk keluar seperti ini. Ini adalah cara teraman untuk pergi dari array transmisi. Tidak ada alasan mengapa Akademi di dunia harus menolak, karena mereka harus membayar spirit kristal dalam jumlah besar untuk mengambil array transmisi, dan mereka dapat menghasilkan banyak uang untuk batu itu.
Lu Ming juga berbaur dengan orang banyak. Dia juga berencana untuk mengambil susunan transmisi dan meninggalkan Akademi Tianxia. Di udara, Kong Xin dan Peri Cendana saling melirik. Mereka pasti mencari Lu Ming, tapi Lu Ming tidak berniat untuk muncul. Dia dengan santai menemukan gunung dan duduk bersila dan berlatih dengan tenang. Ada terlalu banyak orang sekarang. Susunan transmisi harus mengantri. Lebih baik pergi dalam beberapa hari. Setelah 3 orang, Lu Ming berangkat. Setelah membayar batu, Lu Ming masuk ke susunan transmisi. Kota suci, aku di sini, Xiao Qing. Bagaimana kabarmu sekarang? Hati Lu Ming tergerak. Tujuan perjalanannya adalah menjadi kota suci Zhongzhou, ibu kota kekaisaran dinasti suci kuno Zhongzhou, kota terbesar di dunia. Cahaya susunan transmisi berkedip, dan sosok Lu Ming menghilang dalam susunan transmisi. Kota suci Zhongzhou, kota terbesar di tanah Shenhuang, adalah ibu kota dari dinasti suci kuno. Ada 8 akropolis di segala penjuru kota suci, di mana kota suci itu berkubah. Kedelapan akropolis ini, ada susunan transmisi. Orang luar ingin memasuki kota suci, hanya dapat melakukan transportasi terlebih dahulu ke akropolis, dan kemudian terbang ke kota suci. Pada hari ini, rangkaian transmisi akropolis di timur menyala, dan sosok Lu Ming muncul. Lu Ming tidak berhenti di akropolis. Dia meninggalkan akropolis dan terbang ke kota suci. Akropolis berjarak ribuan mil dari kota suci. Namun, kecepatan Lu Ming sangat mengerikan sehingga dia segera melintasi puluhan ribu mil. Di depannya, sebuah kota besar muncul. Kuno, perubahan, penuh jejak waktu, inilah kesan pertama Lu Ming tentang kota suci. Tembok kota besar, penuh bekas pedang, sepertinya menjelaskan sejarah kuno kota suci itu. Wilayah kota suci Zhongzhou sangat luas dan megah. Namun, di antara semua kota besar di tanah Shenhuang, jelas bukan yang terbesar dan bukan yang teratas. Setidaknya, kota Jiulong dari Istana Dewa Kaisar jauh lebih besar dari kota suci. Namun kota suci itu tetap menjadi kota pertama di dunia. Keberadaan kota suci terlalu lama, meninggalkan legenda yang tak ada habisnya, dan juga mengandung rahasia yang tak ada habisnya. Apalagi, ada banyak pintu masuk ke tempat-tempat rahasia di kota suci. Bahkan, tempat-tempat rahasia itu bisa dianggap sebagai bagian dari kota suci. Dengan tempat-tempat rahasia itu dan ruang lingkup kota suci, itu mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak tuan dan rahasia yang tersembunyi di tempat-tempat rahasia itu. Oleh karena itu, meskipun Seng Chao kuno di Zhongzhou telah menurun, itu masih merupakan kekuatan terkuat di Zhongzhou, dan tidak ada yang berani membencinya. Bab 1091. Lu Ming terbang ke kota suci, mendarat di atas pipa, dan berjalan kaki ke gerbang kota bersama orang banyak. Di gerbang kota, ada tentara yang menjaga gerbang kota. Begitu mata Lu Ming tersapu, dia menemukan bahwa para prajurit ini adalah yang kuat di lingkungan spiritual. Setelah inspeksi acak, Lu Ming memasuki kota suci. Tiba-tiba, semacam nafas primitif dan sederhana muncul di wajahnya. Di kota suci, jalan acak, istana, dan rumah penuh dengan nafas waktu, seolah-olah dari sejuta tahun yang lalu melintasi ruang dan waktu. Sungguh aura surga dan bumi yang kaya, bahkan mengandung roh asli. Selain itu, juga sangat jelas untuk memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Seluruh kota suci seperti susunan besar, terus-menerus memadatkan aura dan asli roh antara langit dan bumi. Lu Ming diam-diam menghela nafas bahwa kecepatan berlatih di sini pasti sangat cepat. Kota suci terbagi menjadi kota luar, kota dalam, dan istana paling inti. Seni bela diri biasa, kekuatan kecil, perbaikan tersebar, semuanya tinggal di luar kota. Kota bagian dalam dihuni oleh beberapa kekuatan yang kuat di kota suci, seperti istana pangeran dan menteri di dinasti suci kuno. Tentu saja, kekuatan hegemonik lain di Zhongzhou memiliki cabang di kota suci dan ditempatkan sepanjang tahun. Adapun istana, tentu saja, itu adalah tempat tinggal anggota inti keluarga. Lu Ming berkeliaran, dia berada di luar kota sekarang. Dia memikirkan cara masuk ke istana dan menemukan cara untuk menanyakan tentang Xie Nianxing. Setelah beberapa saat, Lu Ming berjalan ke sebuah restoran, yang merupakan tempat terbaik untuk meminta informasi. Setelah memesan makanan dan anggur, Lu Ming duduk di meja. Dalam waktu 2 bulan, pengorbanan nasional dari ziarah suci kuno akan tiba. Saat itu, kota suci akan hidup kembali. Itu pasti, ini adalah pengorbanan nasional sejuta tahun. Betapa pentingnya. Ketika saatnya tiba, tidak hanya pasukan penguasa dari seluruh Zhongzhou, tetapi juga pasukan besar dan kecil lainnya akan berkumpul di kota suci. Bahkan pasukan dari Gurun Barat, Beiyuan, Nanming dan Donghuang akan mengirim orang untuk datang. Benar-benar hidup, sulit dilihat. Ketika waktunya tiba, Tianjiao dari seluruh negeri akan berkumpul. Ini adalah acara yang langka. Kebanyakan dari mereka akan seperti ini. Ada banyak master di generasi ini. Saat Tianjiao berkumpul, pasti akan ada pertempuran. Haha. Tak lama setelah Lu Ming duduk, dia mendengar beberapa berita penting. Jutaan tahun pengorbanan nasional. Mata Lu Ming bergerak. Sungguh menakjubkan bahwa keluarga Xie dari dinasti bijak kuno telah berdiri selama jutaan tahun. Di seluruh negeri para dewa dan gurun, kekuatan apa yang bisa diwarisi begitu lama?
Ini luar biasa. Saat ini, meskipun Seng Cao kuno sedang merosot, para kaisar dipisahkan dan mendominasi, tetapi secara nama tetap perlu dihormati dan dipatuhi. Tentu saja, itu hanya nominal. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan itu, meskipun mereka membuat pertunjukan, akan datang ke ziarah suci kuno selama jutaan tahun. Pada saat itu, mungkin ada beberapa pasukan tuan, kaisar akan datang, sangat diharapkan. Nah, ketika saatnya tiba, pasti akan ada pertemuan para ahli. Kudengar Istana Kekaisaran telah mengeluarkan perintah untuk merekrut lebih banyak penjaga Huanglong untuk menjaga ketertiban kota suci dan melindungi Istana Kekaisaran. Dan itu, kapan mulai merekrut, aku juga ingin mencobanya. Ini dimulai hari ini, aku telah merekrut selama setengah bulan. Kamu dapat mencobanya. Namun, kondisi perekrutan Huanglong Wei sangat tinggi. Kamu tidak dapat masuk tanpa mengembangkan kondisi kelahiran spiritual. Lu Ming terus mendengarkan dan mendengar banyak berita. Huanglong Wei. Mata Lu Ming cerah. Huanglong Wei, penjaga terlarang dari dinasti suci kuno, bertanggung jawab untuk menjaga istana kekaisaran dan melindungi keselamatan semua kerabat dan kerabat kerajaan. Bukankah dia akan masuk ke istana? Jika kamu ingin bergabung dengan Huanglong Wei, kamu tidak bisa. Namun, Huanglong Wei harus menjaga istana kekaisaran dan melindungi kerabat dan kerabat kerajaan. Harus jelas tentang penyelidikan identitas sebelum mereka dapat bergabung. Jika tidak, siapapun dapat bergabung. Bukankah tidak ada jaminan keselamatan anggota keluarga kerajaan? Matanya bergerak, dan Lu Ming mengambil gelasnya dan pergi ke meja di pinggir. Polong, dua kakak laki-laki. Apakah kamu baru saja mendengar bahwa kamu ingin bergabung dengan Huanglong Wei? Lu Ming mengangkat gelasnya dan tersenyum. Di meja ini, ada dua pria besar, satu berusia 40-an, yang lain berusia 30-an, dengan kumis. Ya, apa pendapatmu tentang adik laki-laki ini? Dia bertanya, menatap Lu. Adik laki-laki aku lahir dalam kekuatan kecil. Dia baru saja memasuki kota suci dan ingin mencari pekerjaan. Dia juga ingin bergabung dengan Huanglong Wei. Aku mendengar dua orang membicarakan hal ini. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan, jadi kita ingin berteman. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mendengarkan Lu Ming berkata begitu, keduanya perlahan menghadap, menunjukkan senyuman. Jika dia ingin bergabung, aku tidak akan pergi. Namun, adikku, syarat untuk bergabung dengan Huanglong Wei tidaklah rendah. Kita membutuhkan kultivasi spiritual. Pria berusia 40-an berkata sambil tersenyum. Benar sekali, aku baru saja menembus dunia spiritual. Ini hanya percobaan. Dengan itu, Lu Ming memancarkan nafas ringan, yang merupakan nafas Ling Tai Yizong. Teknik pernapasan ilusi tidak hanya dapat mengubah nafas seseorang, tetapi juga menyembunyikan kultivasi. Sekarang, Lu Ming menyembunyikan kultivasinya dalam semangat berat pertama. Ketika Lu Ming mengetahui bahwa Lu Ming hanyalah seorang anak spiritual, hati mereka menjadi lebih rileks. Pria kuat berjanggut dan berjanggut itu berkata, adik laki-laki aku masih muda. Merupakan kebanggaan surga untuk dapat mencapai tingkat pertama kelahiran spiritual. Aku mengagumi kamu. Dua kakak laki-laki menyanjungku. Ayo, aku akan mentraktirmu anggur ini. Ayo minum yang enak. Lu Ming Hao keren. Haha, betapa indahnya itu. Pria berusia 40-an berkata sambil tersenyum. Ini adalah kota suci. Makanan dan anggur di restoran manapun tidaklah murah. Perlakukan Lu Ming telah sangat meningkatkan kasih sayang mereka pada Lu Ming. Kalian bertiga datang dan pergi, minum anggur. Lu Ming pertama kali datang ke sini, tidak tahu banyak tentang kota suci, minta nasihat dua orang, mereka juga tahu segalanya tanpa berkata apa-apa. Lu Ming mengetahui bahwa keduanya berasal dari kekuatan kecil di luar kota suci, yang disebut Sekte Senjata Hitam. Mereka tidak jauh dari kota suci dan sering datang ke kota suci untuk membeli barang. Seorang pria berusia 40-an disebut Mao, dan janggutnya yang berusia 30-an disebut Minglu. Minglu, ini kebetulan. Namaku seharusnya dibaca terbalik. Bukankah itu Minglu? Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Ketiga orang itu mengobrol dan minum lagi. Setelah 3 putaran anggur, Mao dan Minglu bersenang-senang. Adik laki-laki Minglu, karena kamu ingin bergabung dengan Huanglong Wei, kamu bisa tinggal di sini dan mendaftar dengan saudara Lu. Aku akan kembali ke Zhongmen dulu dan memberitahumu tentang urusanmu. Jika kamu bekerja sebagai pejabat di Huanglong Wei, itu akan menjadi lebih nyaman bagi kami untuk bekerja di Sekte Senjata Hitam. Jalan Mao. Oke. Kak Ma, kamu kembali dulu. Aku akan mendaftar besok. Minglu mengangguk. Berencana untuk mendaftar di penginapan Lu Malu besok. Segera, malam tiba, napas konvergensi Lu Ming, diam ke dalam ruangan Jalan Ming. Siapa? Segera setelah Minglu membuka mulutnya, Lu Ming memotong Minglu dengan satu tangan, dan kemudian memasukkan Minglu ke dalam peta gunung dan sungai, dan meminta Dandan untuk mengukir susunan itu, menjebaknya di satu tempat. Maaf, jika kamu meminjam identitas kamu, akan ada kompensasi di masa depan. Lu Ming bergumam, dan otot serta tulangnya mulai menggeliat, lalu napasnya berubah, yang sangat mirip dengan Minglu. Dan janggutnya hilang. Lu Ming seperti dua kacang polong, dan dia membeli janggut palsu yang menempel di wajahnya.
Tiba-tiba, dia persis sama dengan Mingrod. Sekarang bahkan mau ada, dia tidak bisa mengenali Lu Ming sebagai palsu. Lu Ming meminjam identitas Ming Lu dan menyelinap ke Huang Longwei, menunggu kesempatan untuk menanyakan keberadaan si Yanxing. Adapun Ming Lu, dia hanya bisa dianiaya untuk tetap berada di peta gunung dan sungai untuk saat ini. Bab 1092. Keesokan paginya, Lu Ming pergi ke tempat di mana Huang Longwei mendaftar. Ketika dia tiba, dia terkejut. Terjadi antrean panjang di kantor pendaftaran. Untuk beberapa orang berkekuatan kecil, Huang Longwei adalah pekerjaan yang bagus. Bergabung dengan Huang Longwei setara dengan bergabung dengan dinasti suci kuno dan mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Jika kamu berada di bawah kondisi kelahiran roh, segera pergi. Kami tidak membutuhkan yang di bawah kondisi kelahiran roh. Di kantor pendaftaran, ada beberapa pria bertubuh besar berjubah ungu bersulam pola naga. Ini adalah Huang Longwei. Beberapa orang memiliki nafas yang kuat. Lu Ming melirik mereka dan menemukan bahwa semuanya adalah kultivasi spiritual lebih dari 7 kali. Ada seorang lelaki tua duduk di samping, menutup matanya dan mengenakan pakaian Huang Longwei, tetapi napasnya tak terduga. Tentu saja, Lu Ming tidak bisa menyembunyikan perasaan Lu Ming. Lu Ming menemukan bahwa pria ini adalah keberadaan spiritual. Terlalu tinggi bagimu untuk bergabung jika kamu berada di atas kondisi kelahiran roh. Ayo pergi. Beberapa menghela nafas, menggelengkan kepala dan berjalan pergi. Keluarkan KTP kamu, laporkan informasi kamu, kami akan memeriksanya, dan kemudian akan ada penilaian, karena ada batasan kuota untuk perekrutan Huang Longwei. Pelamar terlalu banyak, kami tidak dapat merekrut semuanya. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Oke, sekarang pendaftaran dimulai. Seorang pria besar berbicara. Kemudian, satu persatu, mereka mendaftar. Lu Ming menunggu dengan sabar selama 2 jam sebelum gilirannya. Tangan Lu Ming bergerak dan sepotong token identitas muncul, yang diserahkan kepada seorang Huang Longwei. Token identitas ini, yang diambil dari Jalan Ming, adalah token identitas murid Sekte Heigun. Klan Senjata Hitam, Jalan Ming. Lu Mingdao. Orang besar Huang Longwei memeriksa token ID, lalu mendaftarkannya dan berkata, kami akan mengirim seseorang untuk memverifikasi identitas kamu. Jika ada kebohongan, kamu akan dibunuh. Tahukah kamu? Mata Huang Longwei Han dingin. Ya, aku tahu. Lu Ming mengangguk berulang kali. Nah, tunggu di sana. Nanti akan ada penilaian. Jalan Huang Longwei dahan. Lu Ming berjalan ke samping dan menunggu dengan sabar. Butuh 2 jam lagi untuk menyelesaikan pendaftaran, dan lebih dari 2.000 orang mendaftar. Ya, ikut aku. Pada saat ini, roh lelaki tua itu bangkit, berkata dengan ringan, lalu melangkah ke dalam. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti. Segera mereka datang ke kamp militer. Di tengah kamp, U-200-B terdapat tablet batu besar. Tablet batu ini dapat menguji pencapaian kamu. Selama kamu memasukkan ki asli ke dalam tablet batu, kamu dapat mengetahui pencapaian kamu. Kali ini, ada 2.000 orang yang terdaftar, tetapi kami hanya membutuhkan 200 orang. Oleh karena itu, hanya yang teratas 200 prestasi akan diterima. Sekarang, ujian dimulai. Orang tua itu mengumumkan. Kemudian, satu persatu, pelamar pergi ke tes. Selama kamu memasukkan Zenyuan ke dalam tablet batu akan memiliki cahaya terang untuk mendinginkan. Melalui cahaya, kamu dapat membedakan pencapaian. Satu demi satu, Lu Ming menemukan bahwa banyak orang yang berkultivasi dengan semangat yang pertama, semangat yang berlipat ganda, jauh lebih sedikit, semangat yang berlipat 3, bahkan lebih sedikit. Segera, giliran Lu Ming. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya kamu memasukkan lebih banyak yuan nyata. Lu Ming berpikir sendiri. Mengambil hanya 200 orang, Lu Ming berencana untuk memasukkan lebih banyak yuan nyata untuk memastikan semuanya aman. Pergi ke tablet batu, angkat tangan untuk menekan tablet batu, input yuan asli Lu Ming. Bersenandung. Untuk sesaat, 7 lampu perak menyala dari loh batu itu. Cukup. Lu Ming menyingkirkan Zen Yuan. 7 lampu perak melambangkan kultivasi janin roh. Dengan cara ini, itu harus sangat mudah dan pasti diakui. 7 jiwa. Mata lelaki tua itu berbinar. Mereka yang datang ke sini untuk mendaftar biasanya adalah orang-orang dari angkatan kecil, dan prestasinya tidak terlalu tinggi. Mereka yang berprestasi terlalu tinggi tidak akan bergabung dengan Huang Longwei. Tidak banyak orang yang bisa mencapai janin roh 7 kali lipat. Yah, tidak buruk. Pria tua itu mengangguk. Tes berlanjut. Tak lama kemudian, semua tes selesai. Lu Ming menemukan bahwa hanya ada 3 orang yang mencapai level 7, sementara hanya 1 yang mencapai 8. Jika mereka naik, tidak akan ada lagi. Ini membuat Lu Ming merasakan hidungnya. Apakah itu terlalu luar biasa? Nah, setelah ujian, 200 teratas, kamu akan tinggal di barak selama beberapa hari dan menunggu kabar dari kami. Perintah lelaki tua Dewa Roh. Mereka yang tidak masuk 200 besar hanya bisa pergi sambil menghela nafas. Sementara Lu Ming dan yang lainnya dibawa dan mengatur kamar mereka.
Dalam beberapa hari berikutnya, Luming tinggal di barak, berlatih dan menunggu kabar. Setelah diterima di Sunway, dia menjadi anggota Sunway. Kalian berempat sangat baik. Aku telah mengatur posisi bendera untuk kamu untuk saat ini. Kamu dapat tampil baik di masa depan. Naik tidak menjadi masalah. Selain itu, posisi yang perlu kamu jaga sudah diatur. Kamu akan diberitahu nanti. Orang tua Dewa Roh mengumumkan akhir dan memberi mereka tanda untuk mewakili sub bendera. Bendera, dalam Huanglongwei berarti posisi resmi. Sebuah bendera, ada 500 orang, bendera utama dapat memerintahkan 500 penjaga Kaisar Naga, sub benderanya tidak kecil. Ini karena prestasi mereka sangat dalam. Dimanapun mereka berada, kekuatan mewakili segalanya. Segera, seseorang mengirim Luming jubah yang mewakili penjaga Naga Kaisar, dan mengirim berita bahwa mereka ingin menjaga posisi itu. 4 bendera mereka, tentu saja, terpisah. Penjaga Pangeran ke-8. Mata Luming bergerak, tugas sementaranya adalah melindungi Pangeran ke-8. Ini membuat mata Luming sedikit aneh, karena setahu dia, Pangeran ke-8 bukanlah Xie Zhen. Bukankah Xie Zhen yang pergi ke kota Jiulong untuk membawa pergi Xie Nianxing? Kebetulan sekali, kebetulan aku bertanya tentang Xiao Qing dari Xie Zhen. Luming tersenyum di sudut mulutnya. 200 orang yang mereka gabungkan bersama, dan lebih dari 30 orang lainnya, terpisah dari Luming, adalah penjaga Pangeran ke-8. Mereka berkumpul bersama. Segera, seorang pria kurus berusia 40-an mendatangi Luming. Aku adalah bendera jenderal kamu, yang disebut Sifang. Setelah itu, kamu akan mengikuti aku. Sekarang, ikuti aku dan pergi ke kediaman Pangeran ke-8. Mata pria kurus itu menyapu mereka, terutama pada Luming, yang memancarkan cahaya dingin. Sifang sepertinya memusuhiku, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Aneh. Luming sedikit mengernyit, berpikir. Kediaman Pangeran ke-8, di pusat kota, sangat luas, seperti sebuah villa, cukup persegi untuk memiliki lebar 100 mil. Mereka tidak bisa langsung masuk ke kediaman Pangeran ke-8, melainkan tinggal di kamp militer di luar kediaman. Di barak di luar kediaman Pangeran ke-8, Luming dan yang lainnya berkumpul. Sifang berdiri di platform komando, menatap kerumunan, dan wajahnya dingin. Aku akan memberitahumu sesuatu. Poin pertama dari Huanglongwei adalah mematuhi perintah dan melindungi keselamatan keluarga kerajaan dengan nyawa mereka. Terlebih lagi, aku beritahu kamu, Huanglongwei Zong sama bagusnya dengan awan para ahli. Beberapa dari kamu bisa bangga dengan kekuatan kamu. Huanglongwei Zong lebih baik dari kamu. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka. Jika kamu keluar di acak, kamu dapat menekan kamu. Apakah kamu mengerti? Dengan itu, mata Sifang menyapu Luming. Bab 1093. Luming mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa Sifang mengatakan hal-hal ini menentangnya, tetapi dia belum pernah melihat Sifang sebelumnya. Mengapa Sifang selalu mengincarnya? Apakah minggu ini menyinggung Sifang sebelumnya? Luming berpikir sendiri. Setelah Sifang selesai, dia berbalik dan pergi. Belakangan, seseorang mengatur akomodasi untuk mereka. Luming adalah wakil bendera, ada rumah perpisahan kecil, ada juga orang yang tinggal di halaman lain Luming, untuk membantu Luming. Pria yang juga anggota baru Huanglongwei ini terlihat agak pintar di usia 50-an. Namanya Sun Lin. Tuan wakil bendera, kamu harus berhati-hati. Datanglah ke halaman lain, Sun Lin mengingatkan jalan. Oh, apa maksudmu? Tanya Luming. Wakil perwira bendera seharusnya bisa merasakan bahwa, sebenarnya, banyak perkataan Tuan Si yang diucapkan kepadamu. Sun Lin Dao. Oh, kamu tahu kenapa? Luming bertanya, dan dia juga penasaran. Wakil petugas Panji baru saja datang ke sini. Aku tidak tahu aturan Huanglongwei. Di Huanglongwei, semua orang yang berbicara dengan kekuatan selalu bisa bangkit selama mereka memberikan kontribusi. Kultivasimu 7 kali lipat dari Ling Tai, dan Sifang 6 kali. Kultivasimu lebih tinggi darinya. Mendengar ini, mata Luming berbinar dan berkata, maksudmu Sifang khawatir aku akan mengancam posisinya. Pemimpin sub Panji itu bijaksana. Alasan mengapa Sifang memiliki posisi Panji umum adalah karena dia memiliki saudara laki-laki yang merupakan pengawal dari Yang Mulia Pangeran ke-8. Oleh karena itu, dia bisa menjadi Panji umum dan memimpin 500 penjaga Kaisar Naga. Sebelum itu, orang tertinggi di bendera ini adalah 6. Jadi Sifang membuat bendera umum ini sangat stabil, tetapi pencapaiannya lebih tinggi darinya. Itu normal untuk melampaui dan bahkan menggantikan Sifang jika dia ingin memberikan lebih banyak kontribusi. Oleh karena itu, Sifang pasti tidak akan memiliki wajah yang bagus untuk orang dewasa, dan dia bahkan mungkin menggerakkan tangan dan kakinya secara diam-diam. Sun Lin menjelaskan. Luming tersenyum, memang begitu. Namun, dia juga tidak memperhatikannya. Dia bisa menekannya dengan satu jari tanpa memperhatikannya. Setelah beberapa kata, Luming masuk ke ruangan, duduk bersila dan mulai memahami konsep artistik langit dan bumi. Sebelumnya, di alam rahasia rumah suci, Luming melahap banyak konsepsi artistik dari Yang Kuat. Dia tidak hanya membuat terobosan dalam kultivasinya, tetapi juga membuat kemajuan dalam konsep artistik langit dan bumi.
Konsepsi artistiknya tentang guntur dan angin masing-masing telah menembus 4 tingkat. Selain konsepsi artistik api, 3 jenis konsepsi artistik telah mencapai tingkat 4. Sekarang, dia telah sepenuhnya memahami konsepsi artistik bumi dan konsepsi artistik air. 2 hari yang lalu, tidak ada yang terjadi. Huang Longwei biasanya bebas saat dia bebas. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang. Mereka tidak harus berpatroli seperti orang biasa. Ketika mereka normal, mereka hanya perlu berlatih dengan nyaman. Hanya ketika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka akan dikirim keluar. Pada sore hari ketiga, ketika Luming mendengar sesuatu di luar, dia menyelesaikan latihannya, membuka pintu dan keluar. Di halaman, ada 2 orang, satu Sun Lin, yang lainnya monyet kurus setengah baya. Pada saat ini, Sun Lin dengan wajah jelek keluar dari cincin penyimpanan, diserahkan kepada monyet kurus paruh baya. Monyet kurus paruh baya mengambil alih cincin penyimpanan dan melihat Luming. Sambil tersenyum, dia datang dan berkata, apakah kamu jalan yang cerah? Tidak buruk. Lu Mingdao. Baru saja, aku mencarimu. Karena kamu telah bergabung dengan Huang Longwei, Bendera Jenderal Sifang akan menjagamu di masa depan, sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan maksimal dan memiliki kehidupan yang baik. Namun, Bendera Jenderal Sifang bisa tidak melakukan apa-apa untuk apa-apa. Kamu harus berarti sesuatu, mengerti? Monyet kurus paruh baya itu mengulurkan tangan dan mencubit jarinya, dan dia tertawa. Sudut mulut Luming terangkat. Dia mengerti bahwa monyet kurus dikirim oleh Sifang untuk mengumpulkan keuntungan. Tak perlu dikatakan, setiap tambahan baru akan dilindungi lagi. Itu serakah. Katakan, berapa? Lu Mingdao. Kamu adalah subbendera, dan kamu memiliki posisi tinggi. Tentu saja, semakin banyak kamu membayar, semakin banyak kamu harus membayar. Jika orang lain memiliki batu 50.000 yuan, kamu dapat memberi mereka batu 200.000 yuan. Monyet kurus itu tertawa. 50.000, 200.000. Senyum Luming semakin kuat. Ini benar-benar kejam. Rata-rata orang membutuhkan 50.000 yuan batu, yang tentunya merupakan beban besar bagi seorang pejuang negara kelahiran spiritual biasa. Dan baginya, itu 200.000. Ini adalah 200.000 yuan stone, yang bukan jumlah yang kecil. Sangat sulit untuk keluar dari dunia spiritual biasa. Itu semua singa yang berbicara. Sayang sekali aku tidak punya banyak batu. Sebaiknya kamu kembali. Luming berkata dengan ringan. Tidak, jangan menipu aku. Kamu adalah seorang seni bela diri dengan 7 tingkat semangat. Apakah kamu memiliki 200.000 yuan properti? Monyet kurus paruh baya menyeringai. Oh, bahkan jika aku memiliki total 200.000, aku memberikannya kepada kamu. Apa yang dapat aku lakukan untuk kultivasi? Lu Mingdao, aku tidak peduli. Itu urusan kamu sendiri. Jika kamu tidak dapat mengeluarkannya, kamu sebaiknya keluar dari Huang Longwei secepat mungkin. Kalau tidak, kamu tidak tahu bagaimana mati di masa depan tanpa perlindungan kepala bendera. Monyet kurus paruh baya itu berwajah muram, mengancam. Haha. Luming benar-benar marah dan berkata, aku butuh perlindungan Sifang. Anak roh mana yang 6 kali melindungiku? Itu konyol. Nah, pergilah dari sini sekarang, atau aku akan mengusirmu. Kamu berani menertawakan kepala petugas bendera. Kamu mencari kematian. Teriak monyet kurus paruh baya. Pergilah. Luming tiba-tiba meraung dan melangkah keluar. Nafas yang mengerikan tiba-tiba meledak dan menekan monyet kurus paruh baya itu. Jika monyet kurus itu tersambar petir, tubuhnya bergetar, dan dia mundur beberapa langkah, dan seteguk darah menyembur keluar. Ming, tunggu, kamu sudah mati. Monyet paruh baya kurus terhuyung-huyung, wajah dendam, berlari tanpa bayangan dalam sekejap mata. Tuan Wakil Spanduk, jika kamu menyinggung perasaannya seperti ini, aku khawatir Si Fang akan segera datang. Sun Lin menghela nafas dan khawatir. Itu hanya badut, apa yang kamu takutkan? Kata Luming sesuka hati. Si Fang bukan apa-apa, tapi kakak tertuanya adalah pengawal pangeran ke-8. Dia pria yang kuat dengan semangat dan bobot yang berat. Sun Lindao, ada jejak ketakutan di matanya. Tidak ada bedanya dengan membunuh semut jika ingin menghajar mereka sampai mati. Oh. Luming menghela nafas, wajahnya tenang, dan dia duduk di bangku batu di halaman, seolah tidak terjadi apa-apa. Sun Lin penuh dengan kekhawatiran. Setelah beberapa saat, ledakan. Pintu halaman meledak, dan Si Fang masuk dengan beberapa orang kepercayaan dan wajah muram. Minglu, kamu menyakiti Huang Longwei lain tanpa alasan. Aku curiga kamu memiliki motif tersembunyi. Kamu tidak berlutut untuk menerima kesalahan. Si Fang minum sangat banyak sehingga dia langsung menyerang kepala Luming. Luming melirik Si Fang dengan samar dan berkata, bodoh sekali. Aku akan memberimu 3 waktu bernapas. Keluar sekarang. Dengan berani, jika kamu berani melakukan kejahatan berikut, kamu harus meninggalkan prestasimu dan mengusir Huang Longwei. Si Fang banyak minum. Hehe, Si Fang, bisakah kamu datang dan mencoba? Luming tersenyum tipis. Bab 1094. Apakah kamu berani melawan? Si Fang berkata dengan suara yang dalam.
Dia tidak percaya bahwa Lu Ming berani melawan. Kakak laki-lakinya, Si Fang, adalah yang kuat dalam roh dan Tuhan, dan pengawal pangeran ke-8. Jika Lu Ming berani melawannya, dia mencari kematian. Selain itu, dia dan kakak laki-lakinya belajar semacam seni bela diri yang cukup kuat, dan bakatnya sendiri juga bagus, bahkan jika kultivasi Lu Ming lebih tinggi darinya, sangat ingin bertarung, dia tidak takut. Alih-alih menjawab Si Fang, Lu Ming berdiri dan pergi ke Si Fang dan berkata, nafas ketiga telah berlalu. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri dan mengusirmu. Berani, kamu benar-benar berani melawanku. Ayo bertarung bersama untuk menekan pria ini. Si Fang minum dengan marah, nafas tubuhnya meletus dan membunuh ke arah Lu Ming. Di sisi Si Fang, 3 orang lainnya juga bergandengan tangan. Nafas pecah, dan mereka semua budidaya janin roh 6 kali lipat. Orang-orang ini, yang terkuat di bendera ini, biasanya mengikuti teladan Si Fang. Keempatnya bergandengan tangan, dan momentumnya tidak lemah, tetapi di mata Lu Ming, tidak ada bedanya dengan seorang anak kecil. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming menendang keluar. Saat kaki menendang keluar, itu berubah menjadi bayangan 4 kaki. Menyentuh, 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 menyentuh. Semua serangan keempat pria Si Fang sia-sia di bawah kaki Lu Ming. Kaki Lu Ming langsung tercetak di wajah mereka. 4 teriakan, seperti 4 bola meriam, keempat pria Si Fang terbang keluar dari halaman. Mereka memikirkan jeritan di langit malam, dan kemudian mereka semakin jauh. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah pergi. Di lapangan, ada monyet kurus yang tidak pergi di usia parubaya. Pada saat ini, matanya hampir meledak, dan dia menggigil. Wajahnya pucat, yang menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming begitu berani sehingga dia bahkan berani melawan Si Fang. Kuncinya adalah, yang tidak dia duga adalah bahwa Lu Ming tidak hanya berani bertarung, tetapi juga memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat sehingga dia menendang keempat orang Si Fang dengan satu tendangan. Meskipun pencapaian Lu Ming satu tingkat lebih tinggi dari 4 anggota Si Fang, ada 4 orang di Si Fang, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Lu Ming 7 kali lebih tinggi dari janin roh biasa, yang sedikit lebih kuat. Saat ini, dia menatap Lu Ming dengan ngeri. Pergilah. Teriak Lu Ming. Ya, aku akan keluar dari sini. Monyet kurus parubaya itu berbalik dan ingin pergi. Aku bilang pergi, jangan pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Ini. Monyet kurus pucat di usia parubaya. Sepertinya aku akan melakukannya sendiri. Mata Lu Ming dingin. Tidak. Monyet kurus itu hampir takut buang air kecil di usia parubaya. Dia hanya bisa berbaring di tanah dengan sangat terhina, berguling keluar halaman, lalu bangun dan lari. Ini. Wakil bendera tuan, jika kamu menyinggung Si Fang seperti ini, aku khawatir dia tidak akan menyerah. Matahari khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan Lu Ming. Dia takut dia akan terlibat oleh Lu Ming. Apa yang kamu takutkan? Lu Ming berkata sesuka hati, lalu kembali ke kamar untuk berlatih. Dengan lambaian tangan, ada banyak botol, toples, kotak batu giok, dan kotak besi di dalam ruangan. Jumlahnya ratusan, semuanya didapat dari istana suci di tempat rahasia rumah suci. Lu Ming tidak memeriksanya sebelumnya. Sekarang saatnya untuk memeriksa. Ini adalah pil alkimia. Ketika Lu Ming melihat botol batu giok, dia sangat gembira. Botol giok itu adalah pil alkimia. Pil alkimia dimurnikan dari bahan utama dengan memurnikan buah dewa. Jika kamu meminumnya secara teratur, itu akan sangat meningkatkan peluang untuk menembus semangat. Jika kamu mengambilnya, kamu dapat memadatkan roh dan meningkatkan kesadaran roh. Di sini, ada puluhan botol giok yang diisi dengan pil alkimia. Setiap botol giok, ada 9, setidaknya ada beberapa ratus pil alkimia di sini, benar-benar rambut. Kemudian, Lu Ming melihat hal-hal lain. Banyak pil lain adalah pil yang berharga, dan kebanyakan tidak lebih buruk dari pil sensen. Beberapa dari mereka adalah semua jenis bahan. Mereka sangat berharga. Banyak Lu Ming tidak bisa menyebutkan nama mereka. Lu Ming mengumpulkannya satu per satu. Akhirnya, menara api merah muncul. Roh Raja. Begitu menara merah api muncul, itu bergetar sedikit, seolah-olah akan pergi, tetapi Lu Ming Zenyuan menyebar dan menutupi menara. Prajurit Roh Kaisar, jika aku memurnikan, aku pasti akan meningkatkan kekuatan aku. Namun, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk disempurnakan. Selain itu, dengan kultivasi aku saat ini, bahkan jika aku memurnikan, aku khawatir aku tidak mengerahkan banyak kekuatan. Lebih baik aku menyempurnakannya ketika aku bebas di lain hari. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengembalikan menara itu. Kemudian dia mengeluarkan pil alkimia dan memurnikannya untuk memurnikan roh. Waktu berlalu dengan lambat, malam ini tidak ada gerakan, keesokan harinya, siang hari, tidak ada gerakan. Malam berikutnya, Lu Ming pindah. Dia meminta Dandan untuk mengukir susunan baginya untuk menahan napas. Tubuhnya menerobos kehampaan seperti hantu dan pergi ke kediaman Pangeran Xie Zhen ke-8. Lu Ming berencana untuk memasuki kediaman Xie Zhen untuk melihat apakah dia dapat mendengar berita tentang Xie Nianxing. Secara alami, kediaman Pangeran ke-8 dijaga oleh Huang Longwei.
Namun, dengan kultivasi Luming saat ini dan formasi menahan napas yang diukir oleh Dandan, Huang Longwei ini tidak dapat menemukannya sama sekali. Kediaman Pangeran ke-8 sangat besar, dengan banyak kuil dan pavilion tepi sungai. Kesadaran roh Luming dikirim. Dia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, mata Luming menjadi cerah dan tubuhnya bergerak. Dia muncul di atas sebuah istana. Rasa spiritualnya menyapu keluar. Situasi di bawah istana langsung tercetak di benaknya, yang lebih jelas dari apa yang bisa dilihat mata. Inilah keajaiban kesadaran spiritual. Di bawah, di sebuah ruangan, dua sosok sedang mendiskusikan berbagai hal. Salah satunya adalah Si Fang, dan yang lainnya berusia 50-an. Dia tinggi dan bermartabat. Kakak, kamu harus balas dendam untukku. Sub bendera baru itu sangat arogan bahkan aku berani bertarung. Aku tidak ingin memberimu muka. Si Fang menangis. Pria berusia 50-an ini adalah pengawal Pangeran ke-8 dan kuat dalam roh dan Tuhan. Namun, kultivasi Luming saat ini telah mencapai tingkat ganda dari roh dan Tuhan. Seberapa kuat semangat itu, dan bagaimana pihak lain bisa mengetahuinya. Yah, aku tahu tentang ini. Jalan terang ini benar-benar berani. Namun, aku adalah alam roh dan pengawal pribadi Pangeran ke-8. Jika aku langsung mengulurkan tangan, aku akan dikritik oleh orang lain. Yah, aku punya cara untuk menyingkirkannya. Dikatakan di sini, kakak laki-laki Si Fang mulai menggunakan transmisi. Di belakang, Luming tidak dapat mendengar. Haha, aku ingin melihat. Bagaimana kamu bisa menyingkirkanku? Luming mencibir, lalu bergerak, pergi dari sini, mencari kediaman Pangeran ke-8. Segera, di kedalaman mansion, Luming akhirnya menemukan Pangeran ke-8. Pangeran ke-8 sebenarnya adalah Xie Zhen. Dia belum melihatnya selama beberapa tahun. Xie Zhen telah dewasa dan kultivasinya menjadi lebih kuat. Saat ini, Xie Zhengao sedang duduk di atas aula. Di bagian bawah, beberapa orang berlutut dan melaporkan sesuatu kepadanya. Menyentuh. Xie Zhen tiba-tiba memukul meja dengan keras dan berkata dengan dingin, apa? Gagal lagi, sungguh sampah. Pangeran ke-8, putri ke-16, meskipun dia berada di kerajaan iblis Ciuyu, bakatnya terlalu tinggi dan kemajuan kultivasinya terlalu buruk. Semua orang yang kami kirim dibunuh olehnya. Seorang pria menjawab. Bab 1095. 16 Putri, apakah itu Xiao Qing? Hati Luming bergerak, dan matanya tiba-tiba mengungkapkan kesempatan membunuh yang dingin. Dengarkan artinya barusan, Xian Yanxing berada di 9 kerajaan iblis seperti itu. Terlebih lagi, Xie Zhen juga mengirim orang untuk membunuhnya, sungguh terkutuk. Saat ini, Luming sangat kuat. Tapi di hatiku, sebuah batu besar juga jatuh ke tanah. Setidaknya, Xian Yanxing baik-baik saja dan masih hidup. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayahku pikirkan. Orang asing, perempuan jalan yang dilahirkan oleh pembantu murahan. Ayahnya tidak membunuhnya secara langsung, atau menekannya langsung di api kerajaan iblis Ciuyu. Sebaliknya, dia baru saja memenjarakannya di kerajaan iblis Ciuyu dan memintanya untuk bertarung dengan iblis. Wajah tenang, suara dingin. Pangeran ke-8, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya salah satu dari mereka. Pelacur ini, jika aku tidak hidup. Xie Zhen berkata dengan dingin. Pangeran ke-8, menurutku, jangan khawatir tentang itu. Kaisar tidak membunuhnya. Sebagian besar waktu dia jatuh cinta dengan ayah dan putrinya. Lagi pula, putri ke-16 adalah alien, yaitu tabu besar dari keluarga Kaisar suci kita. Bahkan jika Kaisar tidak membunuhnya, dia tidak akan membiarkannya keluar dari kerajaan iblis Ciuyu. Dia akan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kerajaan iblis Ciuyu. Di bawah, seorang pria. Bisa dikatakan, tapi bakat perempuan jalang ini sangat tinggi sehingga dia tidak akan mati selama sehari, yang membuat hatiku tidak nyaman. Kata Xie Zhen dengan wajah berat. Pangeran ke-8, apakah kamu ingin mengirim lebih banyak orang? Setelah jangka waktu tertentu, akan ada pengorbanan nasional selama 1 juta tahun dalam waktu kurang dari 2 bulan. Selama periode ini, ayah dan kaisar tidak terus menutup diri. Dia sangat memperhatikan masalah besar dan kecil. Itu adalah tidak cocok untuk memulai saat ini. Setelah pengorbanan nasional jutaan tahun, master di sekolah akan memasuki kerajaan iblis Ciuyu, dan dia harus membunuhnya dengan 1 pukulan. Mata Xie Zhen suram. Bergerak. Telapak tangan Luming dipegang erat. Mesin pembunuh di tubuhnya hampir tak terkendali. Siapa? Tapi juga sedikit bocor, adalah induksi master. Sua. Luming pindah dan pergi dari sini. Dalam sekejap, dia muncul 100 mil jauhnya dan kembali ke asrama. Dia benar-benar ingin menamparkan Xie Zhen sampai mati, tapi dia tahu ini bukan waktu yang tepat. Dia harus menemukan cara untuk menemukan pintu masuk kerajaan iblis Ciuyu. Jika dia ingin menyelamatkan Xian Yanxing, jika dia membunuh Xie Zhen sekarang, dia pasti akan mengagetkan ular itu. Sekarang biarkan Xie Zhen hidup sebentar, tapi Luming bersumpah untuk membunuh Xie Zhen cepat atau lambat. Selanjutnya, Luming meluangkan waktu setiap hari untuk berkeliaran dan mencoba mencari tahu berita tentang Tanah 9 Iblis. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Tampaknya hanya sedikit orang yang tahu tentang 9 kerajaan iblis.
Luming menebak bahwa kerajaan iblis 9 neraka mungkin adalah sebuah pesawat, tempat rahasia, dan pintu masuknya mungkin ada di suatu tempat di istana. Selain keluar untuk bertanya, Luming menyempurnakan pil alkimia dan memahami konsepsi artistik setiap hari. Pil alkimia tidak dapat secara langsung meningkatkan kultivasi Luming, tetapi dapat membuat roh dan roh menjadi semakin ringkas, dan kesadaran roh akan menjadi semakin kuat. Semakin kuat semangatnya, semakin membantu untuk kultivasi di masa depan. 3 hari kemudian, Luming sedang berlatih dan Si Fang datang lagi. Luming keluar dari pintu, menatap Si Fang dengan ringan dan berkata, "Apa? Ingin dipukuli lagi?" Bersenandung. Wajah Si Fang jelek. Dia mendengus dingin dan berkata, "Aku di sini untuk memberitahu kamu bahwa kami memiliki misi. Pangeran ke-8 akan berburu di Gunung Hewan Ming. Kita harus pergi bersama. Ayo pergi." "Bagus." Luming tersenyum dan melangkah keluar. Si Fang menatap punggung Luming dengan senyum dingin. Huang Longwei berkumpul, mengikuti Xie Zhen dan pergi ke gunung. Gunung Luming adalah pegunungan tak berujung, di mana terdapat hewan buas yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat berburu kerajaan bagi anak-anak Xie untuk berlatih dan berkultivasi. Anak-anak Xie sering datang ke gunung untuk berburu. Bahkan, mereka memasuki gunung dan bertarung dengan binatang buas. Di luar gunung, terdapat barak besar dengan tempat tinggal dan penjaga khusus. Si Fang, kamu memimpin Huang Longwei ke gunung bersamaku, tapi jangan lindungi aku. Kamu berburu secara terpisah. Kita akan mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang berburu binatang buas yang lebih banyak dan lebih kuat. Bagaimana dengan itu?" Melihat dari jauh, Xie Zhen sangat bersemangat. 8 pangeran, bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu?" Si Fang menunjukkan senyum tersanjung. "Tidak masalah, ada juga ahli di Huang Longwei. Kamu mencoba yang terbaik untuk bersaing dengan setengah pangeran. Jika kamu tampil baik, kamu akan diberi hadiah," kata Xie Zhen sambil tersenyum. "Yah, kalau begitu aku akan membawa mereka bersamaku." Si Fang berulang kali membungkukkan badan. "Kalau begitu ayo pergi." Xie Zhen melambaikan tangannya dan terbang ke gunung. Si Fang dan yang lainnya juga terbang ke gunung. "Apakah kamu ingin menyingkirkanku di gunung binatang buas?" Luming berpikir. Dia berspekulasi bahwa kakak tertua Si Fang mungkin bisa menyerangnya di gunung hewan Ming. Luming mencibir di sudut mulutnya. Jika pihak lain ingin mati, dia tidak keberatan memberinya tumpangan. Terbang ke gunung, kerumunan tersebar. Luming sedikit bosan dan terbang ke kedalaman gunung. Binatang buas di pinggiran gunung sangat rendah. Beberapa binatang buas tingkat raja dan permukaan laut roh dapat melihat Luming. Jika Luming menatap, binatang buas ini akan menghilang. Sepanjang perjalanan, setelah setengah jam, tidak ada yang memulai. "Belum." Luming bergumam dan duduk bersila di atas batu besar dan menunggu. Setelah 2 jam, tidak ada yang mulai padanya. "Kurasa aku salah. Mereka tidak melakukannya di sini." Hati Luming tergerak, dan dia sedikit terkejut. "Yah, diperkirakan perburuan Xie Zhen akan berakhir. Aku akan membunuh beberapa sesuka hati untuk menghadapinya." Tubuh Luming melintas dan naik ke langit. "Gah, gah." Setelah beberapa saat, sekelompok Silver Eagles terbang lewat. Ketika mereka melihat Luming, lebih dari selusin dari mereka meneriaki Luming dan membunuh mereka. "Hanya kamu." Jari-jari Luming, sebuah tombak panjang terkondensasi, ke arah tembakan ukiran perak. Engah. 5 elang perak ditembakkan oleh tombak, sementara elang yang tersisa ketakutan, menggonggong dan melarikan diri. Luming juga tidak mengejar, volume Zhen Yuan, menggulung 5 patung besar, terbang menuju barak. 5 patung besar ini, setara dengan 8 janin roh, hampir cukup. Barak, Xie Zhen dan yang lainnya telah kembali. Di tanah barak, ada binatang buas dengan berbagai bentuk. Pangeran ke-8 sangat kuat. Dalam beberapa jam, dia membunuh 3 binatang buas dengan 8 janin roh dan 7 janin roh. Pangeran ke-8 pantas menjadi jenius di surga. Aku mengaguminya. Si Fang berdiri di depan Xie Zhen dan menyanjungnya. "Bukan apa-apa, kamu bisa melakukannya jika kamu berlatih keras." Xie Zhen sederhana, hanya ekspresi wajah puas, tapi bagaimana juga tidak bisa menyembunyikan. Pencapaiannya adalah 6 tingkat kelahiran spiritual. Dia mampu berburu dan membunuh 3 binatang buas dengan 8 janin roh dan 37 janin roh dalam waktu kurang dari 3 jam di Gunung Nuota. Ya. Tiba-tiba, mata Si Fang melihat ke cakrawala dan melihat Luming terbang kembali dengan 5 ukiran perak. Terima kasih sudah subscribe Penatua.